Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, panarunga semuanya. Biasa, rambes. Alhamdulillah ya. Kata syairnya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa ketemu lagi di udara. Kita akan membicarakan banyak hal, terutama hal-hal yang ada di Twitter yang selama ini akan sampaikan, terutama soal-soal peradaban, soal-soal rahasia-rahasia yang selama ini ditutupi oleh orang-orang, terutama oleh para penguasa atau dugaan soal. Udah 2 bulan Kang ya kita nggak siaran nih. Nah, itu sibuk Kakang. Riweh. Jauh dari peneliti. Panarunga. Astagfirullahaladzim. 2 bulan Kang Lutfi ini. Udah 2 bulan Kang ya kita siaran. Mungkin boleh diumumkan dulu kan nomor buat yang mau kirim SMS pertanyaan. Oke. Jadi buat panarunga sekalian yang mau mengirimkan pertanyaan bisa kirim SMS ke 0296 bulan Kang Lutfi 947555. Mungkin boleh diumumkan dulu kan nomor buat yang mau kirim SMS 6947555. Gitu. Sekali lagi deh, 085656947555. Ya, enggak. Iya, di sini kan banyak ya. Ya. Selama ini Akang menulis itu di Twitter banyak hal, terutama mengenai pertama, kita membongkar rahasia tentang adu domba di antara umat. Yaitu orang-orang yang sengaja membuat umat ini tidak pernah bisa bersatu, membuat umat ini tidak pernah bisa kompak, membuat umat ini selalu bermusuhan, membuat umat ini selalu gontok-gontokan. Masih musim Kang ya adu domba. Sampai bukan sekarang. Cuma zaman penjajahan aja tuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih ngetren. Iya. Banyak snooker kronye baru sekarang. Dan banyak juga yang masih muda-muda, dan banyak juga mereka tidak sadar bahwa mereka itu punya misi untuk mengadu domba. Kok bisa tidak sadar? Nah begini, mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang sadar, dan mereka dibayar oleh orang-orang yang sadar. Jadi mereka didoktrin agar kelompok lain itu salah begitu. Di dalam otak mereka itu ditanamkan pendapat bahwa kelompok lain itu salah dan kelompok mereka lah yang paling benar. Lalu kerjaan mereka sehari-hari adalah menyalahkan kelompok-kelompok orang lain. Dan kemudian datang ke kelompok satu, memanas-manasi bahwa si kelompok ini salah gitu ya. Iya, salah. Terus kemudian kelompok ini menjelek-jelekan dia gitu. Ini adu domba. Jadi cara snooker kronje, atau dulu waktu zaman Belanda ada seorang penyusup dari orang Belanda masuk ke salah satu agama, dan kemudian dia untuk memecah belah umat adalah dengan memanas-manasi seperti itu, dengan mengatakan dan memperuncing perbedaan pendapat lah. Perbedaan pendapat diperuncing, lalu dipanas-panasi, lalu dia menjelek-jelekan satu pihak pada pihak yang lain. Dan kemudian mereka juga bawa-bawa ayat, bawa-bawa ini hadis-hadis yang sebetulnya hadis-hadis tersebut ketika kita susur, sanadnya kita susur, ternyata banyak juga yang tidak jelas. Bahkan banyak yang karangan juga, begitu kan? Dikarang-karang jadi Kang. Banyak yang karangan. Oh. Makanya ini kita harus wajib berhati-hati ketika kita membaca sebuah riwayat. Kita harus bisa menelusuri sampai jauh, jangan hanya percaya begitu saja. Ini kebanyakan kita selalu percaya begitu saja, katanya. Padahal Islam mengajarkan untuk bertabayun, Islam mengajarkan untuk berpikir, dan Islam mengajarkan untuk kita menjadi cerdas. Nah ini yang tidak pernah ada diajarkan di agama yang kita anut ini, begitu. Dan kemudian intoleransinya tuh luar biasa sekarang. Lihat saja. Intoleransi. Jadi tidak toleransi. Oh, tidak toleransi. Tidak toleransi. Gimana Kang tuh misalnya? Nah, contohnya begini, selalu menjelek-jelekan agama yang lain. Padahal biarkan saja, kita harusnya sibuk dengan amal kita sendiri. Jadi oleh perbedaan itu sebaiknya diapakan Kang? Biarkan saja. Diamkan aja Kang. Biarkan saja. Kok berdasarkan Sang Maha Pencipta pun mengatakan bahwa sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat, begitu kan? Itu di surat Az-Zariyat kalau di Islam tuh. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Biarkan saja, kita akan sibuk dengan pendapat kita yang produktif. Kena batur mah gitu. Biarkan saja orang-orang lain dengan pendapatnya, dan kita akan buktikan bahwa pendapat kita lah yang lebih produktif daripada pendapat dia. Berbeda dan produktif ya berarti Kang, kata kunci ya Kang ya. Iya. Biarkan saja dia berbeda pendapat. Kenapa dia berbeda pendapat kita biarkan? Karena itu hak dia kan.
Hak gitu ya. Haknya zalika mablaghuhum minal ilmi, itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka begitu. Kita tidak usah membuat orang lain sama dengan kita atau Nggak usah, jangan memaksakan, nggak usah. Kita beri contoh saja mereka bukan dengan omongan dan pemaksaan. Kita beri contoh mereka dengan perbuatan. Jadi berbeda itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Biarkan saja. Adanya perbedaan itu. Menurut beda tuh. Oh gitu. Wajah juga beda. Kenapa kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan wajah orang lain begitu kan? Ya kan itu mah sudah bawaannya kan. Kenapa kita tidak punya pendapat bahwa pendapat itu juga bawaan? Oh gitu. Jadi perbedaan itu memang sudah bawaan gitu ya. Maklumi saja. Maklumi saja karena mereka berbeda pendapat, kapasitas mereka berbeda dengan kita juga kan. Jadi mereka berbeda pendapat dengan kemampuannya yang segitu begitu loh. Okay. Nah, kitalah yang seharusnya memaklumi karena Islam mengajarkan memaklumi. Okay. Nah, kalau misal kita tidak bisa memaklumi, berarti kita belum beragama. Nah loh. Belum beragama karena agama itu mengajarkan permakluman, toleransi, kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sedih dan sebagainya. Lalu kita agama itu mengajarkan kita untuk produktif agar kita selalu action bagi umat begitu. Oh gitu, belum beragama ya. Belum. Walaupun sudah mengaku katanya. Ya di kartu identitas sih udah ada gitu ya. Seharusnya di kartu identitas itu tidak dicantumkan agama loh. Oh gitu kan. Karena itu urusan pribadi masing-masing. Iya. Karena akidah itu ikatan. Akidah itu ikatan antara diri kita dengan Sang Maha Pencipta. Kenapa diurusin? Iya. Kan itu urusan pribadi masing-masing kan? Betul. Dan nanti juga yang dihisapkan masing-masing. Iya. Nggak kelompok. Oh, bukan kelompok ya? Bukan. Jadi per individu. Gitu ya? Harus mempertanggungjawabkan. Iya. Nggak bisa ditanya rame-rame. Nggak bisa nitip. Kan? Ya. Nggak bisa nitip gitu kan? Maksudnya nitip joki gitu kan? Tanggung jawab gitu. Nanda tangan ke. Jadi begini, ini yang membuat kita menjadi mundur. Karena kita selalu diadu domba, kita tuh selalu dilemahkan, selalu kita itu dibuat selalu berbeda pendapat dan diperuncing. Makanya yang diajarkan itu adalah perdebatan. Seharusnya bagaimana Kang? Seharusnya diajarkan itu bekerja sama. Oh. Bekerja sama, saling memaklumi, gotong royong, toleransi, itu sudah nggak ada kan ya? Iya. Bukan nggak ada sih. Ada di bawah PPKM Kang. Iya, adanya. Iya. Pelajaran dulu mah. Tapi memang sengaja itu. Jadi seolah-olah jadi ada sebuah upaya bahwa semua pelajaran-pelajaran yang baik itu dibuat tidak dijalankan oleh para mentornya. Oh. Agar para pengajar. Iya, agar itu seolah-olah terlihat seperti utopi, impian saja. Oh, karena pengajar-pengajarnya itu semua tidak mengajarkan apa yang mereka seharusnya lakukan begitu. Ini bahaya dan sekarang negara kita itu memang sudah dibentuk seperti itu. Oke, nah tadi intoleransi. Intoleransi itu bawaan atau hasil? Itu hasil pelajaran. Intoleransi itu ada hasil didikan. Oh gitu ya? Iya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu sebetulnya toleran gitu? Toleran, lihat saja. Oh. Lihat saja kalau misalnya kita tidak diajarkan untuk membenci, kita tidak akan membenci kok. Masa membenci diajarkan? Diajarkan. Karena begini. Contohnya begini ya. Contoh begini. Ya. Di kita dikenal budaya diludahi orang itu adalah penghinaan sangat luar biasa kan ya. Iya tuh nggak sopan itu. Iya, tapi ada satu suku di Afrika di pedalaman, suku Bushmen namanya, diludahi itu tanda cinta. Wah, masa kan? Iya, itu namanya suku Bushmen. Jadi di pedalaman itu kan di Afrika di pedalaman itu diludahi itu tanda cinta karena si ludah itu adalah bagian dari orang itu. Iya, kita diludahi ya. Diludahi itu marah, tapi mohon maaf, tapi oleh orang yang kita cintai diletakkan ke lempeng gitu kan ya. Nah kumaha itu teh gitu kan. Tiba-tiba nih. Iya juga ya kan. Nah itu satu, itu diajarkan seperti itu ya. Itu satu ajaran. Dua, kita dipegang-pegang kepala. Tiba-tiba orang megang kepala, dianggap sopan kan ya? Iya. Karena kita diajarkan bahwa dipegang kepala itu tidak sopan. Tapi coba kalau di sini pasien-pasien semua pengen dipegang kepala. Oh gitu, pasien Kang. Iya. Diobatin Kangnya pada pengen, Kangnya nganti iya. Lagi Kangnya. Dipegang kepala. Tukang cukur lihat tuh. Oh gitu ya. Oh iya benar ya. Tukang cukur, iya siapapun itu mau presiden iya, anggarnya sirah nama dicowok gitu. Kepalanya pasti dicukur gitu ya. Raja juga dicukur dan kepalanya pasti dimainkan. Miring kiri Pak, miring tunduk dikit Pak gitu. Beri cowok sirah nanti. Itu semua pelajaran. Iya. Sedih juga begitu.
Sedih juga ya. Sedih juga begitu, itu diajarkan. Marah itu diajarkan. Jadi semuanya itu diajarkan. Kebencian, kemarahan, kesedihan itu semua diajarkan. Tapi ada fungsinya nggak sih? Marah, sedih, dan benci itu apakah ada fungsi? Ya balik lagi pertanyaannya, fungsinya malah bikin kita jadi malah tambah mundur kan, dia bukan tambah maju. Oh iya, iya. Jadi sebetulnya fungsinya adalah untuk memundurkan kita. Marah, benci, sedih itu Diajarkan. iya, makanya agama itu mengajarkan untuk tidak marah, sabar kan ya. Iya, iya. Untuk tidak benci, memaklumi, toleran dan sebagainya. Untuk tidak sedih, makanya diajarkan pula yang namanya orang-orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia juga tidak sedih hati. Oke. Tadi kalau benci tidak mengajarkan kebencian kan? Iya. Oh. Jadi Jadi bukan bagian dari beragama gitu ya, berbenci-bencian. agama mana yang mengajarkan kebencian? Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebencian. Terutama Islam. Ya, ya, ya. Tidak mengajarkan kebencian pada sesama, mengajarkannya kan memaafkan, seperti Rasulullah lah ketika diserang, ketika dihina dan sebagainya, begitu kan. Itu Rasulullah tidak ada kebencian, begitu kan ya. Tidak ada yang namanya marah, benci, sedih. Malah malaikat ketika menawarkan balikin gunung, jangan, kata Rasulullah, kalau mereka habis nanti saya dakwah pada siapa lagi, begitu kan. Agama berarti sebagai fungsi pengendalian diri kan ya? Betul. Ketika Rasulullah dijelek-jelekan oleh seorang Yahudi buta di sudut kota Madinah, Ya kan? itu kan sambil dengar orang menjelek-jelekan dia suapi gitu kan, suapi Dengan kasih sayang lagi. iya begitu. Jadi tidak ada ajaran kebencian dari Rasulullah. Makanya syahadat kita itu wasadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wasadu anna ulama dar Rasulullah, bukan wasadu anna ustada Rasulullah, Iya. bukan wasadu anna siapa yang namanya lah whatever itu Habibah Rasulullah gitu. Iya kan? Enggak. Kita itu syahadat kita itu wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita akan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, bukan mereka. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat dengan mereka, itu mah urusan mereka. Iya, iya. Syahadat kita itu jangan berubah, begitu kan. Syahadat kita mah konsisten, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka jangan tersinggung kalau kita nggak percaya kepada mereka, artinya Dan percaya ke Allah gitu kan ya? itu maksudnya nggak percaya pada orang-orang itu, mereka jangan tersinggung dong, gitu kan. Karena syahadat kita itu wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wasyhadu anna ulama dar Rasulullah. Lagian yang mengetahui siapa yang tersatu hanya Rob kok, Hanya Tuhan. bukan Allah, mereka. ya, Rob, betul. Rob itu sang pencipta. Rob. Di Quran berapa kali disebutkan kan? 4 Gitu, ayat. 4 kali kan? Ya, ada 4 ayat. Innakum nolan sobilih wa huwa alamu biman ihtada. Jadi sesungguhnya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan mengetahui pula siapa yang mendapat petunjuk, begitu kan. Oke. Jadi tongnya nyawanan kasar nama. Jadi kita sebagai manusia jangan menjudge orang lain bahwa orang itu sesat. Tidak boleh, itu hanya Rob yang tahu. Jadi kita jangan nyanyawanan begitu. Soal Jangan jadi sok- Tuhan gitu kan ya berarti ya? Betul, kalau misalnya dia sudah berani ngejudge orang lain sesat, berarti dia sudah merasa dirinya adalah Rob. Iya, iya. Pegangan kita mah Al-Quran, jangan mereka, begitu kan. Jadinya Fir'aun dulu gitu juga kan ya? Fir'aun memang seperti itu kan. Oh iya. Memang Fir'aun itu seperti itu dan dia merasa jadi Tuhan itu karena kemampuannya juga memang luar biasa. Luar biasa kan? Oke. Nah masalahnya, kenyataannya kan Fir'aun itu tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada tuh begini. Nama Fir'aun tuh kalau dicari ya tidak ada, yang ada Ramses, Tutankhamun, Faraoh kayak gitu-gitu kan ya. Jadi apa tuh Fir'aun? Fir'aun itu istilah untuk orang yang punya kemampuan tapi dia mengaku dirinya itu adalah dewa, gods. Oh. Jadi dia bukan mengaku sebagai dewa, begitu kan. Di sana disebutkan dia mengaku sebagai dewa, Tuhan. Tapi manusia dia tuh. Ya manusia sih. Jadi manusia punya kemampuan luar biasa Karena ini dibantu oleh bangsa Mosram kan. Oh iya iya. Nah, bangsa Mosram memberi dia teknologi. Bangsa Mosram itu apa kan? Bangsa Mosram itu adalah bangsa-bangsa yang hidup di luar planet bumi. Jadi bangsa Mosram itu adalah makhluk yang membantu bangsa Mesir kuno untuk bisa maju gitu. Kepala mereka lonjong-lonjong, tengkoraknya juga banyak kok. Iya. Iya. Tengkoraknya banyak ditemukan di mana-mana. Ratu Nefertiti itu kan ya? Nefertiti Panjang itu ya? iya lonjong-lonjong, kepalanya lonjong karena mereka tengkoraknya itu tengkorak hybrid dari bangsa Mosram dengan manusia. Bukan topinya yang panjang itu kan? Buka topina. Oh gitu. Kelihatan melonjong ke luhur gitu ta. Topi kan disesuaikan dengan bentuk kepala ya. Iya iya. Kalau bentuk kepalanya ini bulat ya bulat. Kalau lonjong ya lonjong gitu kan. Nah, makanya lonjong akhirnya banyak topi-topi kepala yang berbentuk lonjong ke atas itu karena tren. Seperti topi-topi sulap gitu ya. Iya iya.
topi sulap itu harus tinggi ke atas gitu, karena untuk menyembunyikan kelinci, menyembunyikan apa gitu kan ya. Ya merpati binatang. Ya banyak. Kenapa kelinci yang sering disembunyikan itu karena kelinci elastis badannya. Kenapa merpati yang disembunyikan? Karena merpati juga elastis badannya. Bisa nyumput Kang ya? Bisa disembunyikan. Mungkin nanti tikus kuat Kang. Kecil. Gegel di jero. Enggak, elastis tapi gegel gitu. Karena kelinci mah elastis tapi tegang gegel gitu dan lucu gitu. Lawan tikus got mah mengerikan ya, nama rodent. Udah jadi mutan itu mah, bukan tikus lagi itu mah. Rodent namanya juga, mau rodent. Oh ya, ngomong-ngomong Firaun, itu kan di Mesir Kang. Kang pernah meneliti ke Mesir gitu? Pernah ke Mesir. Oh pernah ya? Jadi bukan katanya-katanya gitu enggak, ya? Enggak, pernah ke Mesir ya. Sendiri ya? Ya saya pernah ke Mesir. Oke. Bahkan kuda yang saya tumpangi itu kan sampai ini nggak kuat. Oh nggak kuat? Nggak kuat, sampai nggak kuat. Nggak kuat, kenapa nih? Nggak kuat begini kan, itu kan masih ada sisa energi di piramid itu ya. Di piramid itu banyak sisa energi. Terus di piramid itu kan dia fungsinya memfokuskan energi. Nah kalau misalnya energi itu kita serap, bisa kita serap, waktu itu kuda itu sampai ngagubrak gitu. Oh iya? Kuda itu sampai lumpuh ke bawah. Padahal sehat kudanya? Ya sehat lah, kuda sehat gitu kan. Iya. Nah sampai ke bawah, sampai kakinya nggak bisa ngangkat kan. Keberatan saking berat. Terlalu berat. Merasakan berat. Jatuh, nah akhirnya saya turun kan, saya foto tuh kan. Waktu dia kuda itu jatuh tuh saya foto. Oh ada ya? Ada fotonya. Waduh, kasihan kudanya. Ya memang kudanya kasihan waktu itu tuh, tapi kudanya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, begitu sudah ke bawah dia begitu saya sudah turun, dia berdiri lagi kok. Okay. Ya salah di saya gitu kan. Kenapa nyerap energi pas di atas onta gitu ya, di atas kuda ya, harusnya kan turun dulu gitu. Tapi kan karena nggak ada kesempatan ya, akhirnya waktu naik kuda itu saya coba-coba gitu kan, ternyata benar besar. Dan di sana di piramid yang ada di sana di Saqqara itu, ternyata di Saqqara juga menyembunyikan tempat yang lain, ada yang namanya ini Sun Temple atau kuil matahari. Ternyata di sana itu menyembunyikan ada portal ya, Barka. Portalnya, portal itu yang sekarang jadi ide untuk film Stargate. Oh, jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya, itu ada di Sun Temple, itu ada di sana. Okay. Ya saya cerita begini kan saya ke sana gitu ya. Iya, bukan katanya hasil googling aja gitu ya. Sudah meneliti sendiri gitu ya, Kang Lutfi ya. Saya sudah ke sana dan saya sudah meneliti sendiri, sudah megang sendiri itu piramid, dan sudah tahu sendiri, dan akhirnya saya informasikan bahwa di dalam piramid itu ada hanggar UFO. Oh gitu, diinformasikan. Akhirnya kalau misalnya kita googling, itu pasti ada beritanya, hanggar titanium di piramida Mesir. Hanggar titanium. Kalau hanggar itu kan tempat parkir pesawat. Betul. Jadi itu tempat parkir pesawat gitu? Iya, tempat parkir pesawat, karena yang di piramid itu bukan kuburan kan tadinya. Oh. Tadinya itu hanggar. Makanya yang tercatat hanggar di buku-buku sejarah itu kan kuburan. Ya gonet. Oh ya biarin aja. Ya biarin aja. Itu kan pendapat mereka. Karena raja-rajanya itu memanfaatkan sebagai tempat untuk membalsam diri, mengawetkan diri. Karena mereka berharap nanti kenapa mereka dibalsamkan? Karena mereka berharap nanti mayatnya itu diklon oleh bangsa Mosram. Oh, berharap dihidupkan, dibangkitkan kembali. Iya, di-cloning. Oh iya. Di-cloning itu memang sudah dikenal kan, itu mereka makhluk hybrid kan tadinya. Iya. Makhluk hybrid itu ya makhluk klon, dan ada juga yang kawin silang, ada juga yang memang dari cloningan dan sebagainya, tapi kebanyakan hasil klon. Kebanyakan hasil klon. Klon itu sudah pada manusia kok, dan sekarang juga banyak klon manusia cuma dirahasiakan. Wah. Iya. Sepikir baru percobaan. Enggak. Mengkloning itu nggak sulit sebetulnya. Jadi kayak di film science fiction itu jangan-jangan sudah banyak yang terbukti gitu ya, yang dulu science plus fiction kan. Science, iya. Plus fiction, jadi science fiction. Ya science dulu kan yang utama, yang depan ya, bukan fiction science ya. Ya berarti memang ada project Genome itu Kang ya? Ya, salah satu Genome itu dari ini, jadi genetik ya. Jadi project Genome itu sebetulnya dulu itu membuat pasukan-pasukan, membuat tentara-tentara yang kuat, yang hebat. Ya untuk apa lagi kalau bukan untuk perang ya. Perang siapa dengan siapa? Kok sampai bikin tentara yang hebat? Ya sekarang begini,
yang namanya negara-negara yang katanya maju, mereka tuh maju karena dari hasil menguasai negara lain kan ya. Kalau ini menguasai negara lain berarti harus dengan satu kekerasan, dua diplomasi. Ya. Nah kalau bisa diplomasi tidak bisa, itu pakai cara ketiga, spionase. Oke. Spionase, lalu orang-orang yang berkompeten untuk melawan mereka itu dihilangkan, dilenyapkan, lalu seolah-olah itu kecelakaan, atau misalnya bagaimanapun caranya agar mereka bisa menguasai satu negara, baik secara halus ataupun secara kasar. Berbagai cara Kang. Berbagai cara. Dan untuk membuat pembenaran, orang yang membunuh paling banyak disebut pahlawan, hero gitu kan. Iya. Jadi waktu perang Irak itu, yang membunuh banyak orang itu disebut hero. Membuat versi sendiri sehingga Bikin menjadi versi pahlawan sendiri, gitu, Kang. iya. Seolah-olah kesana itu benar. Iya. Seolah-olah kesana itu adalah sesuatu yang harus gitu. Jadi opini Kang ya, Iya. dibentuk. Dan kemudian diajarkan bahwa itulah yang benar gitu kan. Dan selama ini kan kita diajarkan. Oh jadi film-film itu bukan sekedar hiburan ya, tapi mempengaruhi atau pembentukan image tertentu juga bisa lewat. Iya, lihat saja. Tapi sekarang ide-idenya banyak dari kita kan. Oh iya. Nah, jadi seperti tentang kepahlawanan, tentang kebaikan, akhirnya banyak sekali ide-ide yang mereka adopt kan begitu. Oke. Ya contohnya lah, yang jauh-jauh gitu, Man of Steel, John Carter, iya. terus terakhir Godzilla yang tentang brodela itu kan kena radioaktif dan sebagainya. Wah, belum nonton Godzilla nih Kang Lutfi. Iya, harus nonton percobaan dulu di Pasifik. X-Men, Oh iya. ya X-Men itu kan yang sekarang. Yang sekarang ya. Iya, yang sekarang banyak lah soal mutant gitu kan, ada sel-sel mitokondria yang berakselerasi dan sebagainya, terus bagaimana sel-sel itu bermutasi dan sebagainya. Jadi banyaklah sekali yang yang ide-ide ini yang banyak diadop begitu. Nah terus itu kita kemarin berbicara tentang yang pertama kali kita kemarin bahas itu tentang adu domba itu kan ya. Oke, adu domba Di antara umat, dan sampai sekarang masih berjalan. Makanya lihat, umat itu tidak pernah bisa bersatu karena itu bagian dari kepentingan politik. Kalau misalnya umat bersatu, mereka tidak akan bisa menguasai. Berarti kekuasaan itu menjadi rentan. Padahal kita itu negara demokrasi. Kalau kita negara demokrasi, berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokratein. Iya. Itu dari bahasa Yunani, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan kalau misalnya rakyat punya bargaining atau punya yang namanya daya tawar, mereka tidak akan bisa mengendalikan dan mereka tidak bisa korupsi. Dan kalau misalnya rakyat memiliki kemampuan untuk bisa mengembargo diri, mereka pun akan menjadi lemah. Nah makanya rakyat itu semua dididik dengan satu sistem bagaimana mereka itu menjadi lemah, terutama di dalam pola pikir, terus kemudian fisik, terus ketiga moral. Pola pikir, fisik, sama moral dihancurkan. Moral semua dihancurkan. Itu, Kang, ya? Iya. Gitu, Pelan-pelan gitu, ya. Dan itu ada hukum nilai di sana tuh. Diberlakukan yang Gimana namanya itu, Kang? Hukum yang namanya nilai. prestasi itu adalah angka. Semuanya diukur oleh angka. Itu diajarkan juga kan. Jadi prestasi akademik gitu ya. Iya, seolah itu prestasi yang namanya olahraga. betul, yang namanya prestasi itu adalah sesuatu, akhirnya dibuat sesuatu yang berupa angka, yang berupa piagam, yang berupa penghargaan. Jadi prestasi itu bukan berupa karya nyata. Padahal yang namanya prestasi itu adalah karya nyata. Sekarang dibuat hanya sekedar angka. Dibuat hanya sekedar angka, dibuat hanya sekedar piagam, ijazah, penghargaan, diumumkan begitu kan. Iya, jadi orang terkenal gitu karena Itu, tapi jadi gampang kan. Sengaja dibuat seperti itu agar kita menjadi orang-orang yang tidak mau bekerja keras. tapi jadi banyak kan orang yang pengen berprestasi gitu. Ya lihat aja, tapi nggak memajukan negara kan. Karena hanya mengejar angka tadi ya, Betul. bukan karya nyata. Betul. Iya. Mereka tidak punya karya nyata, dan karya nyata pun bisa mereka membuat sesuatu itu akhirnya tidak berguna. Akhirnya hanya menjadi hiburan, akhirnya hanya menjadi sekedar bangga-banggaan saja. Iya. Akhirnya hanya sekedar menjadi sesuatu yang hangat-hangat tai ayam. Jadi mendapat poin tertinggi di kejuaraan menjawab soal apa gitu ya. Iya. Atau apa gitu. Pertanyaan lagi kan setelah itu apa? Ya, Oke, dia bisa nilai menjawab. tinggi, terkenal sedunia gitu. Iya. Bisa memecahkan soal atau apa. Betul. Setelah itu apa? Manfaatnya apa gitu Kang? Ya setelah itu apa? Oke. Dia bisa menjawab ini, dia bisa menjawab itu. Setelah itu apa? Ikut Apa lagi manfaat? kejuaraan. Nah itu dia. Setelah itu naik tingkat dari level kecamatan ke kota. itu kan biasanya gitu ya Kang Lutfi ya. Betul.
Nah begitu kan, Isinya begitu. Ya. begitu akhirnya apa yang terjadi, persaingan dimunculkan terus. Bukan kooperatif itu kan, bukan kerjasama itu jadinya ya. Bukan kerjasama, akhirnya kepersaingan terus kan yang munculkan. Nggak kerasa ya. Ya nggak kerasa lah, kalau kerasa mah dari awal-awal juga udah aware kok. Oh jadi nggak nyadar karena nggak dirasa-rasa gitu ya. Bukan, nggak kepikiran. Kepikiran itu Nggak dipikiran kan, kepikiran. sehingga kan kayak gitu kan. Atau kita memang disengaja untuk hal seperti kita disibukkan oleh untuk pengejaran itu sehingga kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dikendalikan oleh mereka. Nah itu rahasianya kenapa mereka bisa menguasai negara ini dengan mudah, karena sistemnya itu sudah masuk dari awal. Kita itu dibuat untuk menjadi buruh kan, Iya, iya. lahir, sekolah, ijazah, nilai, status, kerja gitu kan. Ya, meninggal terakhirnya. Pensiun, oh ya pensiun dulu ya. Enggak kalau pensiun ya. Ini stres, diabetes, mati. Innalillahi. Karena biasanya rata-rata jadi pada sakit kan, penyakit pada datang. Iya, iya. Karena pola hidupnya Karena emang dirusak kan dari fisik, pikiran, dirusak, dan ya. moral ya, Iya, wassalam kan. iya. Makanya di kita mungkin kalau misalnya kita memungkinkan kita akan mengembargo diri. Wah maksudnya gimana kan? Mengembargo diri. Kok mengembargo orang lain membuka diri? Ini mengembargo. Ya ternyata membuka diri malah yang masuk yang lain-lain kan. Satu contoh aja, lihat produk 165 ada dijual di luar nggak? Itu produk air minum kan? Air minum mineral 165 tidak dijual di luar kan? Tidak, tidak. Di komunitas kita kan? Ya, Di komunitas saja sudah lumayan kan, sudah kewalahan gitu. betul, betul. Satu. Banyak yang pengen. Terus obat-obatan tidak dijual keluar kan? Ya. Di komunitas kita aja kan? Iya, Orang butuh masuk komunitas kita dulu dong gitu kan. Ya, Terus 3, pupuk misalnya, komunitas kita dulu aja. Pangan, terus kemudian nanti energi. Sekarang kan energi sudah mulai terus nih kita buat prototype. Nanti juga kita akan bisa mengelola energi sendiri tanpa butuh energi-energi yang dijual oleh negara pada rakyatnya. Bisa sendiri kan? Bisa. Gitu. Bisa, misalnya begini, kita punya satu sumber listrik aja satu rumah lah, tidak ada larangan beri genset kan ya? Oh tidak ada. Tidak ada larangan. Nah kita bikin genset satu rumah satu alat gitu kan? Ya. Ya 5.500 juga cukup atunya. Ya, ya. Atau misalnya, 500-an. ya kalau misalnya kita mau Sekarang 22.000 lah. sudah cukup. Iya. Gitu, 1.300, 1.200. Nah ini kita buat yang 22.000 lah misalnya. Gitu. Wah, Kalau bisa mau itu bikin mah. konser itu gampang gitu kan? Oh bisa bikin konser. Karena kita nggak perlu bayar kan? dan kita mampu Kang ya. Untuk 22.000 itu kan. Udah jadi kok. Alhamdulillah. Udah jadi. Tinggal kita produksi gitu kan? Ya, ya. Tinggal kita produksi, tinggal kita perbanyak, lalu tinggal kita komunitas kita dulu lah yang pakai. Oke. Masalahnya komunitas kita juga kan jutaan. Ya, ya, ya. Nah itu, jadi memang ini ancaman juga sih. Ya, ya, ya. Bagi mereka tuh ancaman juga. Nah karena kita itu seperti ini ya, Ya. kita punya berbagai macam hal untuk bisa mengembargo diri, makanya kita itu ada sekelompok orang yang menginginkan kita itu hancur, kita itu rusak. Tapi semakin dijelek-jelekan, kita tambah semakin terkenal. Iya, iya. Maka malah orang-orang tuh malah pengen penasaran ini tuh siapa dan bagaimana. Yang dijelek-jelekan itu siapa Iya. ya, gitu kan. Dan akhirnya ketika mereka teliti, kok ternyata tidak sejelek yang mereka katakan begitu kan. Kok ternyata ini begini-begini, kok ternyata sebaliknya begitu kan. Akhirnya mereka gabung ke kita, dan sebetulnya kita berterima kasih. Terus terang saya berterima kasih pada mereka yang menjelek-jelekan saya gitu. Berterima kasih Kang. Berterima kasih dan tidak ada kebencian karena itu ajaran Islam kan. Wah. Lihat Rasulullah. Oh iya ya. Rasulullah dijelek-jelekan, apakah dia marah? Tidak. Apakah dia jadi benci? Tidak. Apakah dia sedih, frustrasi, stres dan sebagainya? Enggak. Tidak balas menjelek-jelekan kan? Tidak, malah disuapi kan, yang jelek-jelekan sambil dengerin dia jelek-jelekin sambil nyuapin gitu kan. Ya, ya, ya. Nah itu, karena dia buta yang disuapinnya. Ya, ya. Nah, mana ada kebencian? Tidak ada. Tidak ada kebencian. Nah itu yang kita contoh. Jadi ketika kita dijelek-jelekan, tidak perlu kita marah-marah, biarin aja lah. Orang bisa lihat buktinya Kang ya. Orang lihat, juga orang akhirnya begini, ketika terbukti bahwa yang mereka katakan itu tidak benar, nanti orang yang melihatnya itu akan menyebarkan lagi ke yang lain, nge-retweet lagi gitu loh. Iya, iya, iya. Nah jadi makanya mereka kesel. Terus mereka, nah kita membahas soal adu domba itu kan, mereka tanya buktinya mana katanya gitu kan. Loh buktinya mereka sudah tayangin sendiri kok gitu kan.
Mereka sudah menayangkan buktinya sendiri dengan menemui orang-orang tertentu, lalu mereka difoto bareng sama orang itunya yang mereka datangi itu. Bisa menemui siapa, ustadz siapa gitu kan, menemui siapa, terus mereka foto bareng, dilihatin bahwa kita sudah lapor ke dia gitu. Itu buktinya. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu sudah menunjukkan bukti bahwa mereka itu tukang adu domba gitu. Gak nyadar mereka itu. Nah di sana zalika mablaghu minal ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Mereka nggak sadar kan? Nggak sadar bahwa mereka itu sudah, nih gue adalah tukang adu domba. Begitu. Secara tidak langsung mempromosikan yang dijelek-jelekannya juga ya ke pihak Betul, lain. betul. Nah kita manfaatkan saja pengetahuan mereka yang sebegitu itu kita manfaatkan, begitu. Iya. Karunia sih memang. Tapi bagaimanapun juga itu salah mereka sendiri. Kenapa menjelek-jelekan kita gitu? Ya. Akhirnya kita tambah besar. Ya. Ya gara-gara mereka jadi kita tambah besar kan? Iya. Semakin kita difitnah, semakin kita dijelek-jelekan, semakin kita diburuk-burukan, semakin kita didiskreditkan, terus semakin kita orang-orang itu berusaha memojokkan kita dan kita tidak terpojok, akhirnya ya malah kita makin banyak kan. Terbukti sekarang kita makin banyak. Orang-orang yang membuat video jadi penasaran Kang ya tadi. Penasaran, dan ya mereka tahu sendiri bahwa ternyata ini tidak seperti itu, dan akhirnya mereka tahu bahwa yang menjelek-jelekannya itu seperti bagaimana begitu. Orang-orang yang hanya berkedok-kedok itu saja. Kebenaran terungkap pada akhirnya. Iya. Nah itu dia, makanya kita mah lempeng-lempeng aja. Kita mah akan menggunakan cara Rasul, cara yang memang seharusnya yang kita contoh, figur yang seharusnya kita contoh begitu loh. Kita tidak akan menggunakan cara mereka yang sebetulnya mereka itu bukan Islam ya. Bukan Islam. Bukan Islami. Perilaku begitu ya. Perilaku begitu tuh bukan Islam. Menjelek-jelekan orang lain itu bukan Islam, itu gibah kan namanya. Ya. Oh gibah. Gibah. Mencontoh siapa itu ya? Nah itu nggak jelas tuh. Mengaku Islam saja berarti. Iya berarti baru mengaku Islam. Mereka tuh bukan Islam. Oke. Jadi orang-orang seperti itu tuh tidak bisa kita anggap mereka itu sebagai orang-orang Islam, bukan Muslim. Ya. Karena orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang benar-benar dia menjalankan perintah Sang Maha Pencipta itu dengan baik. Perintah Allahnya itu dijalankan dengan baik. Contohnya jangan bergibah, ya enggak bergibah gitu kan. Jangan menjelek-jelekan orang lain, ya enggak gitu kan. Makanya saya nggak pernah nyebut nama kan. Iya. Kita lihat perbuatannya, karena yang kita lawan itulah perbuatan, bukan orangnya. Perbuatannya, bukan orangnya. Bukan pribadi. Bukan. Jangan membenci orangnya dan jangan juga membenci begitu kan. Kita selesaikan saja bareng-bareng gitu kan. Dan kalau misalnya mereka tidak suka pada kita, itu mah hak mereka. Oke. Kemudian mereka punya pendapat yang lain tentang kita, itu mah hak mereka begitu kan. Kita mah tidak perlu elek-sekeng, tidak perlu yang namanya tersinggung, tidak perlu yang namanya marah gitu kan. Apa itu elek-sekeng Kang? Aduh ini. Pokoknya kita jangan terpengaruh oleh mereka, jangan, karena itu buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Iya, satu wasting time. Kemudian kita bisa membuat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada berdebat. Produktif Kang ya? Iya, produktif. Karena Islam tidak mengajarkan berdebat. Cara mengendalikan diri gimana kan? Biasanya kan kalau ada yang menjelek-jelekan, reaksi yang normal saat ini mah tersinggung. Gampang. Jadi orang Islam aja. Elek-sekeng bukan. Gampang. Ya Islam gimana? Gampang, jadi Islam aja. Jadi Islam aja. Jadi Islam aja. Kalau misalnya masih marah mah belum Islam dong. Oh jadi berperilaku Islami. Ya, Islam itu kan aslamu. Islam itu kan selamat. Oh iya. Iya. Islam itu rahmatan lil alamin. Oh iya. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau misalnya kita masih terpengaruh oleh orang-orang yang seharusnya kita benerin, jangan coba-coba ngebenerin orang dong gitu kan. Oh gitu. Iya. Karena kita harus punya pribadi yang kuat. Jadi ternyata pengakuan itu belum tentu sinkron dengan kelakuan gitu ya. Mesti Ya, kita lihat juga ya lihat untuk yang juga. mengaku-ngaku tertentu saya Betul, dilihat juga ya. betul. Pengakuannya A, Iya, kelakuannya apa gitu. Betul. Atau A Iya. juga gitu. Ya semacam begitu. Jadi lihat aja, biarin aja dia ngomong apapun gitu. Kita nggak usah waro lah, nggak usah pedulikan mereka. Udah biarin aja. Makanya kalau misalnya mereka ganggu kan, waktu pertama awal Twitter saya mulai aktif lagi di Twitter kan mereka ganggu juga. Masih terus curhat Kang katanya. Oh, saking ngefans sama Kang itu kan ngikutin terus kayak Iya ngikutin terus. Itu sebetulnya mereka tuh sangat ngefans. Nah itu mencurahkan perhatian sepenuhnya. Jadi jangan membenci kaum fans itu loh, gitu kan. Gitu mereka ya. itu kan fans berat, gitu kan. Iya. Makanya dari A sampai Z itu mereka tahu. Ya justru biasanya dapat update info Kang Dik itu dari yang begitu-begitu. Iya. Sangat update Iya. gerak-gerik Akang tuh Betul mereka tuh ngefans berat. diamati. Nah,
Makanya janganlah membenci fans ya. Jangan. Tadi yang menarik kan yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Berarti harusnya orang yang sudah benar Islam itu ngasih kebaikan tuh nggak pandang siapa, Tidak ya kan? pandang apapun. Alamin. Iya, alamin. Satu kaum aja Iya. yang sama aja. Dan kita berbuat kebaikan itu tidak hanya sekedar pada yang seagama. Oh, Semua iya, iya. pun kita wajar. Makanya saya nerima semua kan. Hindu, Buddha, Kristen, apapun itu. Oke. Ya kita bantulah. Kalau misalnya dia sakit, kita bantu gitu kan. Karena rahmatan lil alamin. Jadi berbuat baik kepada yang berbeda keyakinan itu juga dicontohkan. Ya lihat aja sekarang. Oh gitu. Ya sekarang begini. Kalau sekarang dilihat itu kayak yang tadi Itu didoktrinkan kan seperti itu. Agar kita tidak bersatu. Agar kita selalu terpecah belah. Makanya kita tidak begitu. Kita akan menjalankan perintah Sang Maha Pencipta itu dengan benar. Oke. Bukan perintah mereka-mereka itu gitu kan. Iya, harus diingat ya, harus diingat. Iya. Itu perintah dari mana gitu. Iya, perintah dari Allah Siapa? itu kita membantu. Sang Maha Pencipta atau Iya. sesama manusia, jangan-jangan yang merintah gitu. Nah itu, karena sesama manusia itu ada kepentingan, makanya dia menebar kebencian. Kepentingan itu tuh ya, Kang Lutfi ya. Kepentingan. Aduh. Selama orang itu masih marah-marah, tidak sesuai dengan ajarannya, kebenciannya itu diutamakan, itu berarti dia itu agama kepentingan. Agama itu kan aturan gawe manusia. Berarti kepentingan itu yang dinomorsatukan. Jadi mereka menggunakan agama untuk maksud tertentu gitu ya. Lihat saja sekarang. Jadi penganut agama tertentu dimanfaatkan ya. Lihat saja sekarang faktanya seperti apa. Memang seperti itu. Makanya ujung-ujungnya kan nanti kamu harus milih ini ya. Ya ke situ lagi. Nanti kamu harus milih situ ya. Nurut ke ama, nurut ke kiai, nurut ke ini gitu kan. Akhirnya kendalikan seperti itu. Padahal bukan begitu. Setiap pilihan kita itu pasti ada hisabnya. Iya. Tanggung jawaban. Setiap individu Kang, bukan tanggung jawab kelompok gitu. Nggak ada pertanyaan perkelompokan nanti di akhirat. Oh gitu ya. Nggak ada. kayak tugas aja kalau kerja kelompok. Aduh. Ya, makanya saya Nggak tanya ada. dulu itu tanggung jawab individu apa kelompok gitu. Nggak ada. Yang ada itu pertanyaan pribadi kan. Jadi nanti diminta pertanggungjawaban tuh per orang gitu ya. Per orang. Kan dihisab semuanya. Makanya itu judgment day kan. Iya. Judgment day. Itu kesalahan seseorang ya orang itu yang jawab gitu ya, bukan Iya. kelompoknya. Iya. Karena seseorang tidak menanggung dosa orang lain kan. Begitu. Iya. Nah makanya kitalah yang harus waspada. Karena bagaimanapun juga selama ini kita memang diadu domba. Diadu domba. Iya. Nah itu masalah adu domba ya. Ya. Yang kedua masalah brodela, Apa tuh Kang? Brodela. bangsa raksasa. Bangsa raksasa. Oke. Nah, Orang bule kan maksudnya masa raksasa itu. ya itu mah kan cerita Giant itu, Jack and the Giant Slayer itu mah. Bukan Kang ya? Bukan, itu cerita Jack and the Giant Slayer. Nah ini bukan cerita Jack and the Giant Slayer, tapi ini adalah cerita memang raksasa sebenarnya yang pernah hidup di planet bumi itu kan. Tentang bangsa Brodela itu kan kita cerita tentang ini kan Anubis, Anunkra, Brodela, Istrotef. Itu ada bukti keberadaannya Kang atau dokumentasi keberadaannya? Kalau bukti keberadaan bangsa Brodela sendiri banyak tengkorak-tengkorak itu banyak ditemukan. Dan sudah ada yang dipajang di museum juga sudah ada. Cuma orang-orang takut kan, terutama orang-orang yang berteori Darwin. Kaum Darwinisme itu takut karena manusia itu tidak berevolusi kan. Oh, ketahuan jadi teori ya. teori mereka itu tidak berlaku ya. Iya. Ya contoh soal Gunung Padang saja. Soal Gunung Padang kan arkeolog senior yang tidak mau tesisnya itu rusak, mereka tuh betul-betul melawan pendapat-pendapat kita yang berdasarkan penelitian. Kalau nggak bisa dicabut itu Kang gelarnya. Iyalah. Iya. Mereka tuh takut ketika Gunung Padang itu mulai diteliti bahwa ternyata masa lalu itu modern dan luar biasa. Mereka tidak suka mengetahui dan ini orang-orang tuh mengetahui bahwa masa lalu itu modern tuh mereka tidak suka. Ada apa ini gitu kan? Ya pada kepentingan lagi Kang. Jelas, Gitu ya. itu jelas. Makanya lihat, banyak sekolah negara nggak maju kan. Banyak pesantren juga negara nggak maju tetap. Kira-kira kita masih tetap dikendalikan oleh mereka-mereka itu, kartel-kartel itu, oleh orang berkepentingan itu, oleh para penguasa itu, oleh orang-orang yang punya duit itu gitu kan. Mereka menguasai kita dengan berbagai macam cara dan kita tidak sadar lagi. Iya. Makanya kita sekarang akan teknologi-teknologi itu akan mulai kita expose gitu kan. Oke. Tapi pelan-pelan, dikit-dikit itu kan kita expose-nya itu tidak sekaligus lah. Karena kalau sekaligus ini akan jadi gegar begitu.
kaget gitu ya. Kaget, kalau sekaligus itu kaget. Jungkir balik. Iya, benar-benar jungkir balik. Tiba-tiba kita tidak menggunakan bahan bakar gitu di mana-mana. Jungkir balik, orang-orang pasti mengganggu. Di Jadi kayak udara ya, gratis. Dan memang gratis kok, free energy. Gratis ya. Semua gratis kok, energi itu gratis. Seperti oksigen gratis. Untung oksigen belum dijatah. Charge ya. Iya ya. Dan lagian teknologi-teknologi yang tinggi itu ramah lingkungan kok. Sekarang lihat tuh, minyak bumi kan tidak ramah lingkungan. Iya ya. Teknologinya tidak tinggi kan, yang tidak ramah lingkungan. Nah itu iya, teknologi yang tidak ramah lingkungan itu tidak tinggi. Tidak tinggi. Tidak Ada tinggi. yang lebih tinggi gitu ya. Yang lebih tinggi itu ramah lingkungan. Satu contoh Gunung Padang, lihat. Gimana tuh? Gunung Padang itu teknologi elemen vatera. Elemen vatera itu mencampurkan logam dengan batuan. Di sebelah mananya itu Pak? Itu semua batuan di Gunung Padang itu semua batuan buatan. Jadi bukan batuan alami. Itu teknologinya elemen vatera, makanya 45% logamnya. Iya. 55% batuan-batuan unsur-unsur lain seperti silika dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada unsur semacam begitu, ternyata pemanasannya kan harus tinggi dan ditemukan juga itu tempat pemanasan yang tinggi di sekitar Gunung Padang. Ya, ada. Jadi semuanya lengkap, tapi mereka berusaha agar manusia itu selalu primitif, gitu kan. Jadi kaum-kaum yang ingin menutup bahwa masa lalu itu modern adalah kaum-kaum yang ingin dan berusaha membuat masyarakat kita itu selalu mundur dan terbelakang. Ini kenapa sih pengen dia terbelakang? Karena mereka bisa mengendalikan. Nggak bisa dikendaliin kan ya? Iya. Energi mereka gitu. Jadi kita akan menjadi robot-robot mereka nanti. Jangan mau atuh. Iya. Jangan mau. Makanya kita yang akan merubah itu semua. Kita akan membuat masyarakat yang madani. Kita akan membuat masyarakat yang benar-benar bisa mengembargo diri, dan kita punya bargaining pada orang-orang yang sekarang kita suruh untuk memakmurkan kita. Kita kan nggak ada demokrasi ya. Iya. Presiden itu pesuruh kita. Menteri-menteri itu pesuruh kita. Kita yang gaji kok rakyat. Bukan pimpinan. Bukan. Makanya saya tidak pernah menyebut mereka pemimpin, enggak. Mereka pesuruh. Oh gitu. Iya. Makanya kalau saya disuruh jadi presiden, saya mah nggak mau. Kang, jadi presiden nggak mau. Turun level kata saya. Saya kan rakyat. Kan negara ini negara demokrasi, negara yang dibentuk oleh kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Mereka tuh hanya kacung-kacung kita, kasarnya itu yang kita gaji untuk memakmurkan kita. Nih kelola negara nih, biar kita enak gitu loh. Oh, tapi sekarang kayak yang terbalik Kang ya. Nah itulah, nggak nyadar ya. Nggak nyadar ya. Dari definisi demokrasinya saja itu sudah jelas kekuasaan berada di tangan rakyat. Iya ya. Kitalah ulil amri minkumnya. Yang Akang bilang tuh masuk akal, tapi kok kayaknya kebalikan sama kondisi sekarang gitu ya. Nah itu dia. Jadi kitalah yang seharusnya benar-benar sekarang sadar. Kalau begitu mah jangan disebut negara demokrasi atuh ya. Kita tuh sebut saja negara autokrasi atau negara presidensial. Berapa orang gitu Kang ya? Iya. Nah, kita sekarang dibalikan, paradigma ini dibalikan, semuanya dibalikan. Dan kita harus sadar bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Negara yang berkedaulatan rakyat, bukan berkedaulatan presiden. Rakyat harus punya bargaining power dan Rakyat itu harus kuat itu. Rakyat itu harus benar-benar bisa memakmurkan dirinya sendiri, baru mereka itu punya bargaining. Baru mereka itu punya daya tawar. Sekarang rakyat tidak punya daya tawar. Nah, biar rakyat bisa memakmurkan diri sendiri gimana Kang? Satu, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri ya. Pangan, oke. Nah, sebetulnya rumah tipe 24 juga itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan itu dengan pot-pot kita menanam di dalam. Ini tuh semuanya sudah bisa. Oh, udah bisa itu. Sudah bisa sebetulnya, nggak mau susah. Kita tuh nggak mau susah, dan kita memang diajarkan untuk tidak mau susah. Diajarkan tidak mau susah itu. Biar kita mau susah harus gimana? Biar kita mau susah harus mau gitu, Harus susah. mau gitu ya. Harus belajar dulu. Atau kalau Luffy ngerasain susah dulu deh, biar kerasa. Enggak, kita itu lebih suka begini, lebih suka ingin tahu caranya tapi tidak pernah dijalankan gitu. Oh iya. Dan itu kebiasaan masyarakat kita yang memang dibentuk seperti itu. Ngomongin Makanya selalu nanya terus kan, Oh iya. gimana caranya? Tapi dijalankan udah mau lah tuh. Satu, pangan, kita harus bisa ini sendiri ya. Terus dua, sandang. Oke, sandang. Sebetulnya sandang itu kita bisa ini sendiri kok, memproduksi sendiri. Kapas bisa kita produksi sendiri gitu kan. Terus misalnya bahan-bahan yang lain untuk menjadi benang dan sebagainya bisa kok gitu. Cuma kita nggak mau susah, lagi nggak mau susah ya. Tiga, papan. Papan gimana? Ya papan itu rumah, Iya. tempat tinggal dan sebagainya. Ngebangun sendiri kita juga bisa. Sebetulnya bisa, cuma kita kan harus beli tanahnya dulu dan sebagainya. Lahan. Ya ambil lahan, dan memang kita punya produk dan
dengan produk itu bisa dijual, dan jika ketika dijual pada masyarakat umum kita punya sesuatu kan untuk membeli sesuatu begitu kan ya. Karena kita itu masih menggunakan rupiah, uang kartal. Alat tukarnya tuh Alat tukar itu masih rupiah. Sebetulnya kalau misalnya di kelompok kita nanti mungkin kita ganti alat tukarnya, nggak begitu. Nah terus 4, energi kita harus bisa menguasai sendiri, kita harus punya sendiri. Energi itu gimana Kang? 1, listrik. Oke, listrik. 2, alat transportasi kan menggunakan energi. Ya. Nah, insya Allah kita sudah ada mobil tanpa bahan bakar dan sebagainya gitu kan. Cuma masih dirahasiakan, tapi sekarang sudah diumumkan kan. Sudah diumumkan. Sudah bukan rahasia lagi. Iya, sudah diumumkan. Sudah diumumkan ya. Cuma itu tempat si barangnya itu nggak akan dulu ditunjukkan. Oke. Tapi itu sudah ada lah gitu kan. Terus ketiga, dari energi itu kan ada tersier juga kan, kendaraan dan sebagainya. Ya. Nah itu semuanya itu harus semua terpenuhi. Nah baru kalau misalnya kita sudah komunitas punya yang jutaan seperti kita ini, nah itu baru semuanya bisa terrealisasi. Jadi jangan khawatir begitu. Dan kita pun mampu bayar pajak gitu kan. Mampu bayar pajak karena kita punya penghasilan yang bagus nanti gitu kan. Jadi semuanya akan teratur. Jadi ketika negara tiba-tiba kolaps, kita mah enggak gitu. Bisa survive gitu ya. Bisa survive. Kemandirian itu. Ya kita mah lempeng we. Tapi kalau dilihat tadi itu kemandirian di luar individu kan. Misalkan tadi makanan, pakaian, energi. Tapi kalau individunya sendiri harus punya kemandirian atau misalkan nunggu aja orang lain yang memandirikan saya atau gimana gitu. Kan itu tuh individu. Individu gitu ya. Kan kelompok itu lah individu yang bersatu. Oh gitu. Itu namanya populasi. Populasi. Kalau habitat itu tempat orang itu hidup. Ya. Nah yang namanya populasi itu berarti individu kan. Yang berkumpul di satu tempat. Kemudian mereka melakukan kegiatan, itu populasi. Dan rakyat itu adalah kumpulan individu-individu yang mereka itu punya free will. Punya keinginan untuk memakmurkan, saling memakmurkan satu sama lain. Ya, diri sendiri dan lingkungan gitu ya. Semuanya individu. Semuanya individu. Hanya individu itu semua berguna. Ya berarti harus ada inisiatif juga gitu ya dari individu, jangan menunggu aja gitu, menunggu ini. Nah itu dia, jangan nunggu Satrio Piningit gitu. Nah itu katanya, nunggu sang penyelamat. Siapa lagi? Ini kita pikir lagi. Nah jadi gini, jangan menunggu itu, karena tiap orang itu bisa jadi Satrio Piningit. Iya ya, malah jadi nunggu ya. Wah, itu sengaja dibegitukan biar kita itu apatis. Iya. Itu satu cara agar kita itu seolah-olah diberi harapan, pada itu untuk membuat dan mengkondisikan kita untuk menjadi apatis, biar diam, biar ada harapan. Harapan itu harapan kosong kan. Tiap negara chaos pasti muncul itu gosipnya. Lagi-lagi jadi tidak produktif Kang ya. Tidak produktif, jadi nunggu nanti aja, nunggu Satrio Piningit. Nanti nunggu Satrio Piningit. Rubah dong, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha, begitu kan ya? Iya, bukan Satrio Piningit yang merubah nasib satu kaum kok, kita. Diri sendiri kan. Ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak berusaha. Berubah, ya. Berarti yang merubah Satrio Piningit bukan? Kaum kan? Ya. Kita kan? Ya. Iya. Oke. Ya, Iya. Bukan Satrio Piningit yang merubah nasib satu kaum itu. Kaum kita. Oke, siap. Kita. Us. Ya. We. Gitu. Oke. Not I gitu Kang ya. Bukan. We gitu Kang. We. Siap. Nah itu kan, jadi pelan-pelan kita akan bongkar, pelan-pelan kita akan lihat biar masyarakat itu sadar, pelan-pelan kita akan wujudkan, karena kita sekarang sudah mulai terus kan bikin produk gitu. Dan akhirnya semua produk itu kita pakai sendiri kan di lingkungan sendiri. Itu tuh sebetulnya sudah mengembargo diri kita tuh. Mengembargo diri. Iya. Produk ini tidak akan didapatkan di luar, hanya ada di kita. Karena produk ini jauh lebih bagus daripada produk-produk yang ada di luar, begitu kan ya? Orang-orang luar pengen masuk ke kita kan, pengen tahu, pengen mencoba kan, dan ternyata ya cukup bagus kan untuk mereka, dan ya mereka terus. Iya. Terutama produk-produk untuk kesehatan kan mahal sekarang ya. Karena rumah sakit ini sekarang dibuat jadi industri kan. Rumah sakit itu jadi industri. Lihat kesehatan, saja. Ya, iya. Kesehatan jadi industri. Pengobatan. Karena belum tentu orang yang diobatinya itu sehat. Oh iya. Iya. Beda. Dia belum tentu sembuh juga. Beda. Antara pengobatan dengan kesehatan itu lain. Beda. Pengobatan itu upayanya. Sedangkan kesehatan yang namanya sehat itu sudah di luar ranah itu. Hasilnya itu. Iya, hasil mah itu udah di luar ranah itu.
pengobatan itu adalah suatu upaya agar orang itu menjadi pulih seperti semula, begitu kan ya? Nah kalau kemandirian di bidang pengobatan sendiri apa sama Kang? Kayak tadi dibikin biar tidak mandiri juga. Iya, biar semua ketergantungan obat-obatan kimia kan. Biar semua itu ketergantungan suatu sistem yang akan memeras yang namanya uang kartal mereka. Poin-poin yang selama ini mereka kumpulkan, yaitu harta. Uang kartal para orang-orang sakit itu. Orang-orang sakit. Uang kartal itu berupa kertas. Uangnya 100 ribuan, 50 ribuan itu uang kartal. Uang giral itu menggunakan cek dan sebagainya. Emang sistemnya emang dibentuk demikian Kang ya, orang-orang pada kerja ngumpulin uang terus sakit bayar uang yang udah habis kerja itu Kang ya. Ya lihat aja. Ya jadi tidak produktif juga. Iya makanya orang-orang seperti kita itu jadinya kan produktif. Jadi kita punya sistem sendiri untuk kesehatan gitu kan. Jadi pengobatan kita berbeda dengan mereka gitu kan. Dan pengobatan kita itu tidak dipungut kan, tidak dipungut. Wah ini biayanya sekian, enggak kan? Iya, tidak bertarif. Iya. Kalau yang beredar di luar kan biasanya mindsetnya mau berobat bagus tuh harus mahal gitu kan. Itu memang sengaja kan dirubah mindsetnya seperti itu. Harus keluar negeri lah. Iya. Dan ternyata terbukti kan, nggak pada sembuh. Iya, iya. Harus obat dari luar negeri. Iya, iya. Lihat saja. Dan sembuh pun pasti kambuh lagi. Kenapa coba? Kenapa itu Kang? Biar selalu ketergantungan. Oh, Itu adalah industri seperti narkoba lah. Iya, iya, iya. Akan ketergantungan kita tuh. oke. Lihat sekarang, anak nggak apa-apa, langsung divonis, oh ini kena TB, kamu harus minum ini antibiotik selama 6 bulan, gitu kan, jualan. Jangan putus tengah jalan. Gitu. Jangan putus tengah jalan, nanti ini ditakut-takuti, gitu kan. Iya. Belum tentu TB juga itu Kang itu Kang. Kebanyakan yang kesini enggak, Oh, oke. kebanyakan fiktif itu, fiktif. Berarti orang tuanya punya wawasan meluas sangat Kang ya. Gitu. Harus. Jangan sampai dibodohi. Harus, karena anak kan ujian. Iya, iya. Walamu ana malukum, harta dan anak itu cobaan. Harta dan anak itu cobaan. Jadi yang namanya harta dan anak itu semuanya itu adalah amanah dan itu adalah cobaan. Jadi jangan sampai kita membuat itu sebagai aset. Kalau membuat itu sebagai aset, itu akan membuat kita semakin terpuruk. Karena kalau aset itu hilang, nah itu masalah buat kita. Akhirnya stres. Akhirnya kita harus cari orang yang bisa disalahkan, begitu kan? Iya, iya Kang. Iya. Kayak gitu-gitu. Menganggap diri punya milik sendiri. Iya. Bukan kok walamu ana malukum, Al-Anfal 28 jelas itu. Harta dan anak itu adalah cobaan, bukan aset. Iya. Jadi jangan sampai yang namanya orang itu ketika diberi yang namanya amanah berupa anak itu menjadi aset dan akhirnya dibentuk menjadi robot-robot untuk menyenangkan si yang diberi amanahnya itu. Cilaka 2 gelas kan. Makanya lihat negara menjadi mundur tuh karena itu. Semua didoktrin harus menyenangkan orang tuanya. Padahal justru orang tuanya lah yang harus mendidik anak, begitu kan ya? Gitu, ya. Ini dibalik, anak itu dididik untuk menyenangkan orang tuanya. Iya, iya, iya. Padahal anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja. Semua terus makin mundur. Kelihatannya kita itu ini ya, wah ini negara kita sudah maju. Ya. Padahal tetap saja statusnya masih berkembang kan. Negara ketiga ya dunia. Negara dunia ketiga dan masih negara berkembang kan Iya, sebenarnya. iya, iya. Dari zaman kapan kita negara berkembang gitu kan. Padahal negara yang dulu seangkatan lah ya, merdekanya setelah kita mungkin Korea gitu dulunya perang saudara atau gimana bisa lebih maju dari Itu sengaja status itu diberikan pada kita agar kita itu selalu punya status itu. Padahal negara-negara maju itu hidup dari kita. Contohnya Freeport. Iya, itu kan emasnya mereka ambil. emas itu. Emasnya mereka ambil, uraniumnya mereka ambil juga, tembaganya mereka ambil juga semua. Oke. Jadi itu semua mereka ambil. Nah, agar mereka bisa survive dari negara kita gitu loh. Jadi diperas gitu ya, diperas. Iya, makanya kita berkembang terus karena memang kita nggak maju-maju kok secara moral. Aduh. Secara moral kita nggak maju-maju. Jadi gemes tuh kok mau Iya. kan kita di sama Freeport dibawain gitu. Nah itu dia. Aduh. Nggak apa-apa. Tapi kan kita mah nggak ngaruh ke kita mah nanti, gitu kan. Iya, iya, Kan kita mau punya ini segala sendiri nanti, gitu kan ya. Iya, iya, iya. Nah, ada pertanyaan nggak dari itu, dari audiens, silakan. Ini sudah 1 jam nih kita ngecablak. Oke, siap. Diingatkan lagi buat yang mau SMS bisa ke 089656947555. Sekali lagi 089656947555. Tolong sebutkan namanya nama asli ya, pemberian orang tua, jangan yang aneh-aneh. Ini ada nih penerungan. Dan asal kota. Oke, ini ada pertanyaan.
pertanyaan pertama mungkin sudah dijelaskan, tapi ini ditanyakan. Kang, pihak lain merasa diri mereka benar, terutama menuduh komunitas tertentu sesat katanya, dan mereka mengadu domba dengan pihak lain dan mereka merasa dirilah yang benar. Lalu bagaimana sikap kita dengan kelompok-kelompok tersebut sampai-sampai mau pihak-pihak lain? Pengirim Elsu dari Jakarta. Ya kan tadi sudah kita jelaskan, maklumilah mereka, kita hadapi dengan cara Rasulullah gitu kan. Maklumi, selama mereka tidak melakukan penyerangan fisik pada kita, tidak perlulah kita layani mereka, dan kita akan layani mereka, kita menjawab dengan baik. Dengan baik itu dengan karya nyata. Oke. Karena kita Islam, mereka bukan begitu. Sip. Karena kalau Islam itu akan selalu sabar. Islam akan sabar gitu ya. Sabar dan memaklumi, dan seperti contoh Rasul kan Islam itu. Ya, ya. Dan tidak ada contoh Rasulnya untuk adu domba seperti itu kan? Ya, ya. Tidak ada. Tidak ada contohnya itu menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada. Tidak ada contohnya memfitnah, bikin rekomendasi dan sebagainya. Tidak ada. Gitu. Tidak ada contohnya. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Bikin surat bahwa dia itu berpikiran janggal, misalnya, itu nggak ada. Nggak ada contohnya. Janggal, ya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Dan terus kemudian memvonis sesat, itu nggak ada lagi, karena hanya Roblah yang mengetahui siapa yang tersesat, begitu kan. Jadi jangan merasa jadi Rob dong. Jangan so tahu ya kan. Iya, pang-pang nama, jangan merasa jadi Rob. Ya Rob ya. Itu sudah terlalu sombong, begitu kan. Terlalu sombong. Sudah terlalu sombong. Kita saja nggak pernah berani mengatakan orang lain sesat. Oke. Saya nggak berani, karena hanya Roblah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Itu surat An-Najm 30 lah, salah satunya An-Najm 30. Salah satunya gitu. Ya kita malah lebih nurut pada inilah perintah Allah, Al-Quran. Nah kalau mereka mendengar nurut mah itu urusan mereka ya. Oke, jadi jawabannya tadi maklumi dan maklumi. Kalau maklum kan otomatis sabar ya. Ya, balas dengan karya nyata gitu. Balas dengan karya nyata. Bukan berbalas pantun, berbalas. Bukan percuma, karena mereka itu memang itu inginnya. Oh, inginnya ingin begitu, mereka itu ya. berdebat. Pancing. Karena berdebat jauh lebih gampang daripada menghasilkan karya nyata kan begitu kan. Itulah kemampuan mereka, hanya sebatas berdebat, bukan menghasilkan karya nyata begitu kan. Oh, makanya kita maklumi saja. Itu level karena jadi maunya ngajak berdebat aja ya. Iya, kalau soalnya kita ajak, ayo tuh karya nyata gitu. Nggak akan. Mau apa enggak? Kan waktu itu kan saya ajak kan mereka. Ya, ya. Ada satu yang bikin surat rekomendasinya, saya datengin kan, saya konfirmasi, Ya. dan akhirnya waktu saya tanya sudah baca novelnya belum, tapi sudah berani-berani. Akhirnya apa yang dia katakan, ngarah jempling, cina kan. Nah, jadi kita harus maklumi karena beliau sudah tua lah ya. Ya. Kita jangan tong jika manehna lah, jangan seperti mereka begitu kan. Ya mereka mah makluman lah gitu kan. Orang-orang seperti itu harus dimaklumi. Karena memang segitu gitu. Tidak bisa mereka lebih, itu susah begitu kan. Makanya kita maklumilah mereka gitu kan. Jadi itu sarana juga buat kita mengaplikasikan banyak hal gitu ya. Iya. Kenapa kita lebih memaklumi binatang daripada sesama gitu kan? Contohnya gimana? Contohnya gitu, ayah masuk gitunya kecrot jadinya EO gitu kan. Kita nggak marah, nggak itu mah maklum, itu mah hayam gitu. Sudah selesai, lupa gitu kan. Iya. Atau anak kecil gitu, Iya. memecahkan gelas. Nah, tapi anggarnya ambek. Kalau nama ada soalnya belinya jauh di di luar mahal. negeri, ada kenangan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Karena akhirnya si nilai anak itu jauh lebih murah daripada si benda itu kan. Oke. Si ibunya itu, si ayahnya, orang tuanya itu lebih menghargai benda itu sampai yang namanya anak kan. Kalau kita punya anak, kitalah yang harusnya berhati-hati. Karena anaknya pasti seredek gitu kan, sana sini gitu kan, bergerak ke sana ke sini, ceroboh gitu kan. Itulah anak-anak ceroboh gitu kan. Dan fungsi orang tua mengenai itu kan. Iya, harus mengerti yang namanya anak-anak itu ceroboh, itu middle name. Emang tidak ada orang tua yang ceroboh. Nah, orang tuanya ceroboh karena sudah tahu anak itu ceroboh. Itu ceroboh nyimpen yang namanya barang di sembarang tempat gitu kan. Ya blunder kan. Iya, jadi yang ceroboh itu siapa? Jadi harus berpikir juga ya orang tua ya. Iya. Jangan langsung menyalahkan. Dan kalau misal gubrak, hancur dan sebagainya, itu masalah kitanya juga. Jadi itu masih di dalam jangkauan anak-anak gitu kan, yang namanya anak-anak gitu kan. Kalau misal tidak mau repot, jangan punya anak gitu. Iya. Nah, sekarang aja punya anak itu karena status, orang-orang itu jujur saja kebanyakan karena status kan, bukan karena Allah. Takut Kan. bilang nggak bisa punya anak. Iya, karena status rata-rata itu. Status pernikahan, status ini, status itu gitu. Jadi ya kita jangan takutlah, status di mata manusia itu jauh lebih
jauh lebih tidak penting daripada status kita di mata Allah gitu kan. Dengarkan apa kata Allah, Kang ya. Iya kan, Tuhan kita Allah bukan sesama manusia kan, bukan kata orang. Jadi apa kata Allah bukan apa kata dunia gitu kan. Biarin dunia mah ngomong apa aja ke kita nggak penting. Yang penting mah apa kata Allah gitu. Oke, Kang, ada penanya berikutnya nih. Ya. Dari Kang Agung dari Bandung. Kang, tolong dibahas Zord, Zuhd, dan Barkat. Ya kan saya tulis tadi kan. Oke. Yang namanya Zuhd itu adalah ini, jadi begini. Zord, Zuhd, Barkat. Ya ngerti lah, tenang aja. Siap, mangga. Jadi begini, dulu manusia itu memang berhubungan dengan yang namanya makhluk-makhluk yang dari planet lain atau alien. Karena manusia sendiri itu sebetulnya awal yang namanya ayah kita itu, ayah Adam, itu kan diturunkan dari surga. Ya. Berarti Adam sendiri bukan penduduk asli planet bumi. Karena bukan berasal dari bumi. Betul, bukan berasal dari bumi. Kalau alien itu kan artinya tamu asing, orang asing kan alien itu kan. Orang asing. Orang asing. Ini malah kemarin tuh diprotes kita tuh menyebutkan Nabi Adam itu adalah alien gitu kan. Artinya marahnya makanya biarin aja lah. Ya definisinya mungkin ya. Iya. Sama kandung. Iya. Persepsi ya. Seseorang A gitu, definisi yang lain B gitu. Kan zalika mablaguhum minal ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Jadi kita harus memaklumi, begitu kan ya. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Makanya sudahlah kalau misalnya mereka mengerti, makanya kita ajak dulu mereka. Coba definisi alien itu apa, gitu kan. Akar katanya dari mana? Itu kan bahasa Inggris, alien itu untuk orang asing. Jadi ketika ada orang masuk ke rumah kita dan itu bukan penduduk rumah kita, itulah alien, gitu kan. Iya. Itu orang asing. I'm an alien gitu kan. I'm a legal alien. I'm an English body New York gitu kan. Itu kata Sting. Alien kan. Dia orang Inggris tapi ada di New York gitu kan. Itu alien. Itu juga alien. Alien. Kan orang asing. Dia pada tempatnya, Kang ya, asalnya. Nah, dia hijrah gitu kan. Pindah. Iya. Nah, jadi bukan penduduk asli planet bumi. Adam juga kan dikirim dari surga. Mereka yakin tapi tuh mikir gitu kan. Mereka tuh yakin tapi tidak berpikir. Nah, satu perintah Allah yang sering tidak mereka jalankan itu berpikir. Berpikir itu diperintahkan ya oleh Sang Maha Pencipta. Lebih banyak perintah berpikir daripada perintah sholat. Sok hitung deh. Oh, PR tuh, oke. Nah, hitung sok. PR ya buat kita nih panarungan. Iya. Sama-sama kita cari tahu. Jadi Lanjut. Allah menyuruh kita untuk berpikir. Berpikir. Iqra juga itu berpikir. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita menelusur bahwa ternyata banyak sekali bukti-bukti bahwa masa lalu itu kita berhubungan dengan alien. Tongkorak-tongkoraknya juga banyak di sini, bukti-bukti, faktanya juga ada, begitu kan. Tongkorak-tongkorak alien itu banyak ditemukan di mana-mana. Karena tidak sama dengan tongkorak manusia sekarang, gitu kan. Oh, itu binatang, Kang. Binatang jenis apa? Coba tolong sebutkan, begitu kan. Oh, itu jenis monyet. Monyet jenis apa? Monyet yang sudah punah seperti bagaimana, gitu kan. Coba dipikirkan gitu. Iya, harus jauh. Dan ternyata itu bukan dari sini, dan ternyata pesawat ruang angkasanya pun banyak ditemukan, begitu kan ya. Banyak ya. Banyak ditemukan tapi dirahasiakan karena teknologinya ingin mereka kuasai sendirian. Oke. Begitu. Nah, terutama di negara kita pun itu sering didatangi oleh kaum-kaum dari luar bumi ini, kaum-kaum alien itu. Oke. Nah, salah satu contohnya ketika kita berbicara tentang Zuhd. Zuhd itu adalah satu ras gitu ya. Satu ras. Jadi orang-orang yang berbangsa, berkaum itu. Jadi mereka itu membuat sebuah kelompok yang bernama Zervo. Oke. Zervo. Mereka masuk ke sini. Zuhd itu artinya portal. Zuhd itu portal. Artinya portal. Jadi tempat berpindah tadi ya, kayak Iya. akan cek di Mesir. Iya. Zuhd itu artinya portal, sama dengan artinya barka gitu kan. Cuma kalau barka itu bahasa Lemurian, kalau Zuhd itu bahasa Zervo. Bahasa Zervo. Bahasa ya. Zervo gitu. Iya, bangsanya Zervo. Itu Zuhd. mereka membuat kelompok yang bernama Zervo. Seperti ginilah, ada sekelompok misalnya yang satu negro, yang satu bule, yang satu Indonesia, terus mereka membuat kelompok. Nama kelompoknya itu adalah misalnya persatuan, ya persatuan ini apa? Misalnya zoners lah gitu kan. Nah, kalau ini Zervo. Tapi orang-orang Amerika, orang-orang NASA dan sebagainya, mereka mengenal dengan nama Serpo. Oh,
mengetahui juga ya. Mengetahui Dengan tahu. nama yang lain. Namanya sama, dengan cuma lafalnya berbeda. Mereka menyebutnya bukan Zervo tapi Serpo, kayak orang Sunda. Oh iya, nggak bisa pakai V. Iya, pakai P. Z jadi Jet gitu, F jadi F. Oke. Iya, jadi Serpo. Servo. Servo. Jadi bukan Zervo. Mereka menyebutnya menjadi Serpo. Oke, nah gimana Kang bangsa Zervo itu? Nah, bangsa Zervo itu mereka sudah berusaha dan banyak mengusahakan mereka itu memasuki planet bumi. Dan mereka banyak sekali ingin menguasai orang-orang yang ada di planet bumi karena mereka menjadi dewa di sini gitu kan. Oke. Nah, dewa-dewa itulah yang akhirnya yang mengajarkan ya seperti tadi Mosram kan. Nah, kalau di kita di Zulk itu adalah bangsa Zervo yang ke sana dan mereka menanam yang namanya Dorfal. Dorfal itu adalah semacam alat untuk ini alat semacam baterai lah. Oke. Baterai yang ditanam ke dalam tanah. Ya. Kalau Dorfal yang untuk kaum Lemurian itu adalah alat anti gempa, kalau Zervo itu adalah untuk akselerasi sel manusia. Jadi namanya sama, tapi fungsinya berbeda. Berbeda. Menurut Dorfal, menurut bangsa Lemurian itu untuk baterai tadi. Baterai karena teknologinya juga berbeda. Lemurian itu lihat aja gampang lah kalau buatan Lemurian ya, bawa aja HP ke sana. Ya. Itu full bar. Tapi untuk bangsa Zervo Ya. bawa HP ke sana, SOS langsung sinyal tuh. Ya. Kalau orang Lemurian itu mengakselerasi gelombang. Oke. Nah, kalau orang-orang Zervo itu mengakselerasi sel tubuh agar tubuhnya itu bisa lebih banyak amigdalanya itu terpicu. Berarti kan jadi Agresif kan? agresif, jadi marah-marah, hobi perang dan sebagainya gitu kan. Itu disengaja kan? Disengaja. Terus hobi yang namanya berkoitus bebas gitu kan. Perilaku itu. Iya, perilaku mereka itu diajarkan semuanya gitu Iya. kan. Dan mereka belajar bagaimana mengakselerasi si alat-alat reproduksi mereka agar menjadi lebih huge lagi, lebih besar lagi gitu kan. Kayak gitu ada alatnya mereka itu. Jadi mengajarkan yang tidak benar gitu ya. Kata kita tidak benar, kata mereka mah benar gitu. Iya. Kata kita tidak benar, maka kata mereka mah aku mah aing. Zervo mungkin. Kata saya. Karena gitu. itu kesampaian kan, niatnya pengen didewakan di sini itu kesampaian. Sampai ya selama beberapa abad mereka didewakan di sini, makanya mereka membuat situs. Makanya kenapa di Zulk atau di suku itu mirip seperti Pumapunku, seperti Mayan. Ya kayak yang di Amerika Selatan. Iya, seperti Padahal itu. terpisah ribuan kilo, tapi kok bisa sama? Iya, nah kayak gitu. Itu tanda tanya. Iya. Nah, itu juga di sana ada 5 sebetulnya. Yang Sebentar, satu ini ya, akan datang sendiri ya ke tempat. datang sendiri. Bukan katanya. Gitu kan. Datang sendiri ke sana, iya. Nah, ke sana terus sana kan ada prasasti-prasastinya, ada hieroglif gambar-gambar dan sebagainya. Terus ada huruf yang katanya Sanskerta padahal bukan gitu kan. Itu bukan huruf Sanskerta. Bahasa Zervo itu kan? Itu huruf kode-kode Zervo itu. Jadi di ukiran-ukiran itu juga masih ada informasi gitu ya. Masih ada informasi yang bisa iya. membacanya. Nanti kita bacalah itu. Sekarang masih belum sempat, Belum sempat tuh karena terlalu paciweh, terlalu sibuk gitu kan. Karena ya itulah dari pagi sampai malam ini kan ada aja kegiatan gitu kan terus gitu. Gak ada liburnya nih kayaknya Kang. Nggak punya libur. Iya. Nah itu wayahna itu banyak, itu mah amanah. Nah kalau misalnya nggak mau begitu mah jadi ini aja nggak usah punya kemampuan gitu kan. Nggak kesel gitu kan? Ya? Ngurusin orang lain. Ya ini kalau misalnya kesel itu kan bagian dari pengendalian. Kalau misalnya kita masih kesel itu berarti pengendalian itu masih harus dibantu gitu loh. Karena Islam itu mengajarkan tidak kesel kan? Oh tidak ya, kesel itu Dengan tidak diajarkan. yang namanya puasa itulah pengendalian. Kalau kita masih kesel berarti puasanya masih belum jalan gitu. Belum bisa mengendalikan. Makanya digorengnya kamu terkesal kan ya? Itu anehnya. Bukan aneh, itulah Islam. Islam tuh Rasulullah tuh seperti itu kan mengajarkan. Yang begitu ya, yang diajarkan oleh itu. Jadi kita ngikut itulah. Ya. Panutan kita itu bukan mereka itu. Sudah saja syahadat kita kan wasaduna Muhammad Rasulullah, jangan berubah. Iya, jangan mau dirubah. Nah mereka dengar gini tuh kesel mereka tuh. Mereka ya bukan kita. Oke, balik lagi ke ya. Oke. Nah ketika kita Zulk kan, orang-orang kita susah kan nyebut Zulk, jadinya suku. Di pelafalan lokal gitu ya orang. Ya pelafalan lokal people tuh nyebutnya suku, karena susah nyebut Zulk. Nah akhirnya ya kita akhirnya mengetahui bahwa di sana itu memang ada Dorfal yang menyerap tenaga dan itu berdampak kurang bagus lah bagi badan.
Makanya lihat sinyal HP sudah SOS terus di sana mah. Radius seberapa jauh Kang si pengaruh dari Dorval? Nah itu ada dibatasi, itu ada antinya ternyata, sudah ada antinya. Itu di Keraton Boko. Ada anti ya Kang? Ada antinya di Keraton Boko. Jadi efeknya tuh ditangkal sampai radius tertentu gitu. Iya, dan jauh. Jauh. Jadi hanya sekitar gunung-gunung situ aja. Sedikit lah. Oke. Jadi nggak banyak, itu nggak berbahaya bagi lingkungan. Nah makanya di sana juga ada banyak gunung-gunung masih berbentuk piramid, itu banyak di sana tuh. Banyak ya. Banyak berbentuk piramid dan itu banyak mengeluarkan anomali magnetik, si batuan itu masih banyak di Itu sana. bisa dicek Kang anomali itu. Bisa Jadi dong. kalau misalkan ada panarunga berkunjung ke satu tempat gitu, silakan Iya, aja ya iya. ngecek. Itu di tiap pinggir-pinggirnya di Zulk itu ada 53 mikrotesla. 53 mikrotesla. Itu di Twitter saya liatin kan. Oh iya. Kalau di Zulk beda dengan di Boko, itu kan ada mesin di sana. Iya. Itu sampai out loh, di atas 44.000. Wah. Iya, sampai out itunya si alatnya itu sampai nggak bisa baca. Saking lebih tinggi Saking dari kuatnya. batas tertinggi. Gunung Padang aja paling 200 mikrotesla. mikrotesla. Ya, ya. Itu yang paling tinggi. Ini 44.000, berarti ada mesin yang sangat aktif di Keraton Boko itu. Kenapa saya menyebut Keraton Boko? Karena memang ratu kan, ratu itu keratuan. Nah itu keratuan. Kalau kerajaan itu raja pimpinannya. Kalau keraton itu ratu. Dipimpin oleh Ratu, ya. Nah di sana tuh sampai 44.000 lebih dan sampai out itu. Kalau sinyal HP di tempat yang mikroteslanya tinggi begitu bagaimana? Full, coba di sana deh, full itu mah full bar. 3G semuanya juga. Kalau tadi yang di Zulk itu efeknya tidak baik buat tubuh, kalau di Ratu Boko gimana? Sangat baik untuk tubuh. Gimana tuh? Apa bedanya? Nah bedanya sangat baik untuk tubuh, yang satu tidak baik untuk tubuh. Iya. Kan tadi pertanyaannya apa bedanya? Sangat jelas bedanya. Mungkin baiknya kalau ya baiknya kayak gimana gitu kan? Apa yang harus dilakukan agar tubuh itu menjadi lebih baik ketika kita di sana eta merenya? Maksud pertanyaannya itu. Iya, iya, iya. Nah caranya, di sana mah jalan-jalan saja udah bagus kok. Ya sekedar berada di sana saja sudah bagus. Iya, akselerasi ini kebantu kok. Kebantu. Terutama yang dekat pot-pot ya. Ada pot-pot di sana tuh, ada kolam yang ada pot. Nah, itu ada lapangan rumput tadi di dekat lapangan rumput itu yang saya perlihatkan di sana, itu yang memperlihatkan di Twitter itu yang ketangkap 41.200 sekian, 37 kalau nggak salah. Tinggi sekali ya. Iya, mikrotesla. Iya, iya. Itu alat ya. Iya, iya. Jadi yang ngecek itu alat di Twitter itu saya liatin itu. Terus semakin dekat ke itunya si lingkaran Barkanya. Ada lingkaran. Ya ada si itunya, ada yang sama seperti di Sun Temple itu. Ada Barka. Jadi ada yang berbentuk lingkaran begitu. Untuk ini yang namanya portal juga. Barka itu artinya portal. Makanya Barka karena susah, local people nyebutnya Baka jadi Boko, karena di sana itu biasanya A jadi O kan di Jawa Tengah tuh. Kalau tadi Kang Amingdala kan agresif sampai daerah gunung sana Kang ya. Itu penduduknya ada juga. Nah sekarang udah nggak begitu, soalnya kan nggak pernah ada yang berritual lagi di sana. Paling ada yang pesugihan paling. Aktifnya dari ritual juga Kang ya. Iya. Karena itu dari akselerasi sel tubuh manusia juga gitu kan. Oke. Di sini berapa mikrotesla? Iseng-iseng di sini 40-an. Coba deketin ke laptop tuh, naik Oh iya, naik kan. 70 sekian. Iya, saya ngukur tadi iya. penerungan di belakang itu 40, saya taruh di atas laptop ini jadi 80. Iya, karena di sana ada ini aktivitas magnetik kan di situ. Oh, jadi bisa dicek pakai alat ukur ya? Iya. Pakai smartphone. Bisa. Iya, iya. Terus deketin tuh ke ke power bank. Coba deketin ke power Wah, bank. tinggi Kang. Dekat Iya. ke HP lain nih, 400, 500. 500 sekian kan. Iya. Tuh deketin ke power bank. Oh iya, kalau ada mesin dia jadi tinggi ya. Apalagi ada gelombang elektromagnetik. Oh, 600 malah. Iya. Betul. Nah, jadi memang di sana itu ada ininya. Itu yang Android kan ada softwarenya tuh. Ada. Iya, Itu bisa dipakai juga, asal siap-siap rusak aja. Wah, jangan. Terus kita Siap-siap juga rusak. Bisa siap-siap pengaruh ya? rusak. Iya. Kan itu kan dia mengeluarkan gelombang itu di feedback, itu diproses. Kalau misalnya magnetiknya sangat tinggi, itu bisa ngerusak. Oh gitu. Iya, yang saya juga rusak kan, alhamdulillah tuh. Aduh. Iya. Dia saya pernah dengar juga dari teman yang suka cari-cari anomali magnetik pada rusak Ya gitu. pada rusak, itu pasti pada rusak. Jadi harus beli satu lagi ya buat ngedetect. Enggak, jangan. Oh, Beli yang rusak bener juga. aja.
Beli yang benar aja. Yang benar. Yang benarnya itu 26 juta harganya. Oh gitu. Alatnya yang Alat untuk peruntukannya iya peruntukannya yang benar itu. Biar nggak rusak ya. Iya. Itu yang benarnya aja. Sip. Jadi bisa diukur ya. Ya, tapi ada yang 5 jutanya juga ada. Ada Yang 5,5 juta juga ada. Dan itu udah cukup objektif lah. Udah cukup Iya. objektif. Tapi itu alat yang benar khusus untuk itu mencari anomali magnetik di dalam batuan. Iya, iya. Ya geomagnet. Twitternya Kang Diki mungkin perlu diumumin Kang, nanti Panarunga mungkin bingung tadi di mana lihat Twitter tadi gak foto-foto yang akan upload itu Kang. Ya bukannya pakai PC, lihat ke bawah terus itu kan. Ya di Go to full profile dong gitu di kan. apa Kang Twitternya Kang? Diki Zainal. Diki Zainal ya Panarunga kalau misalnya mau lihat foto yang tadi kami bilangin gitu. Di Diki Zainal. Jadi follow aja Twitternya. Follow Twitternya. Silahkan di retweet ya. Kalau saya mempersilahkan untuk di retweet. Retweet sebanyak-banyaknya. Karena tidak perlu follower banyak. Yang penting nge-retweet yang banyak. Iya iya Kang. Biar informasinya nyebar Kang ya. Iya. Betul-betul. Iya. Silakan. Kalau tadi Zord apa Kang? Nah, kalau Zord itu manusia yang ini, yang punya ini. Kalau di Marvel itu The Falcon. Oh, yang punya sayap. Iya, yang itu dia punya jetpack yang berbentuk sayap di belakang gitu. Ada juga yang ini, yang dia punya teknologi itu. Ya. Karena teknologi semacam itu sudah dikenal kok sejak zaman dulu. Nuklir saja sudah ada. 1,8 miliar tahun yang lalu ada reaktor nuklir kok. Cuma kita itu ditutup ininya, pengetahuan tentang itu tuh ditutup. Ya, ya. Kemudian diajarkan bahwa masa lalu itu primitif. Ya, ya. Pada masa lalu itu tidak primitif. Tidak primitif. Sangat tidak primitif. Masa lalu itu sangat modern. Yang menyebabkan jadi sekarang primitif apa Kang? Terjadi sesuatu di masa lalu atau Dihilangkan. dihilangkan? Kita dihilangkan dan dijauhkan dari teknologi yang seharusnya bisa membantu kita hidup lebih baik gitu loh. Sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan. Kalau bencana-bencana dahsyat di masa Bencana-bencana dahsyat, ya iya. Dihilangkan peradaban. Iyalah, itu pengaruh juga. Itu sangat pengaruh juga. Dan kemudian ketika teknologi dihilangkan dan manusia tidak menggunakan teknologi, kemudian segala sesuatunya itu bisa membantu. Karena pada zaman dulu orang sudah tahu, misalnya kita menggunakan air laut bisa jadi energi gitu kan. Sudah tahu ya. Menggunakan yang namanya tanah sudah bisa jadi energi gitu kan. Iya, iya. Ya zaman di kita aja nggak diajarin gitu kan. Tapi nanti akan saya ajarkan itu. Iya, iya. Akan saya sebarkan itu ilmunya biar semua orang bisa bikin kan. Iya. Bikin sumber listrik dari tanah, sumber listrik dari air laut, udah apapun itu banyak itu sumber-sumber listrik tuh. Udara pun, Matahari. frekuensi segala macam itu. Semua bisa. Matahari itu ini apa bisa asal nampungnya benar aja, penampungannya benar. Oke. Ini kebanyakan penampungannya itu nggak bagus, itu makanya tidak direkomen akhirnya. Gitu. Kalau mendung juga bermasalah gitu kan. Efektifnya cuma 5 jam. Ada yang lebih efektif gitu kan tadi yang tadi Banyak ceritakan ya, tanah yang dan lebih sebagainya. banyak ya, ya. Dan nanti kita belajar bagaimana meningkatkan mulai voltasenya, ampernya dan sebagainya. Memang hasilnya DC tapi bisa diinvert kan. Jadi ke 200 bisa jadi ke arus bolak-balik ke AC bisa. Nah, begitu. Terus ada lagi pertanyaan. Kalau Tadi Zord itu makhluk tadi Zord ya. Zord Zord itu itu adalah makhluk yang setengah burung, jadi makhluk hybrid juga. Itu sebagai apa Kang? Itu Pasukan perang, pasukan tempur. pasukan tempur. Sama. Lawannya berarti ada juga ya yang seperti begitu gitu. Ada. Jadi mereka bisa melepaskan panah-panah, bisa melepaskan dari langit itu. Bisa melepaskan yang namanya batu-batuan neraka seperti gitu. Air strike ya. Iya, kayak gitu. Jadi Zord itu banyak istilah lah untuk Zord itu. Iya, iya, iya. Itu bisa ditangkal. Ya, Ditangkal. Ya. maksud di pohon. Ya hinggap ke pohon. Bukan maksudnya bahasa Indonesia itu. Ditangkal ada lawannya antinya gitu, anti Zord. Ada anti Zord. Mereka juga kan punya teknologi diberi yang lain kan. Ada anti Zord itu ada shieldnya gitu kan. Mereka diberi shield kayak gitu-gitu. Jadi untuk meng-counter serangan mereka itu ada caranya. Iya, iya. Punya ini peledak-peledak di udara, punya gelombang suara yang dipadatkan, ditembakkan ke udara, itu yang namanya Hirova yang sekarang jadi harpa kan. Harpa musik. Iya, alat musik kan bentuknya seperti harpa dulu. Hirova cuma bisa dilontarkan, si gelombang suara itu bisa difokus. Iya. Efeknya terhadap para prajurit terbang ini gimana? Nah, tinggal litiknya kehandap ngerurag gitu. Oh gitu, terkena gelombang Ya, langsung karena jatuh. gelombang langsung mesinnya semua rusak. Mereka bisa terbang lagi, trondol, jatuh ke bawah, dibiarin aja mati sendiri kok, tibebet. Gitu ya. Itu benturan. Iya. Gravitasi aja udah biarin sisanya mah. Sip. Tapi rata-rata orang-orang ini tuh yang lawan-lawan mereka tuh tidak membunuh mereka.
Oke. Jadi begitu di bawah itu mereka selamatkan. Ya. Nah itulah bedanya antara kaum yang mengikuti kaumnya si ini Zord itu dan orang-orang yang di sana yang Zulk. Terus mereka juga sudah mengenal yang namanya Zeth. Zeth itu pesawat juga yang sekarang dikenal dengan nama jet. Oh, gitu ya. Itu di Candi Ceto. Ya. Karena susah nyebut Zeth, jadi Cet gitu. Ya. Jadi akhirnya Ceto. Oh, padahal itu tuh apa tuh? Candi Ceto tuh. Makanya di sana ada ini kan, ada batuan yang membentuk pesawat kan di sana. Batuan membentuk pesawat begini. Itu kan perasaan udah pernah dibahas oleh Ancient Alien tuh. Oleh dia orang History Channel ya. Gitu ya sebetulnya, tapi masa kita aja nggak meneliti. Yang meneliti ke sana tuh bule kok. Ke suku itu orang-orang bule. Iya. Ceto itu orang bule, makanya mereka tahu. Iya. Dan mereka membuat suatu film yang namanya Ancient Alien kan. Ancient Alien. Itu film penelitian. Akang pernah ke sana itu? Kemana Ceto? Ya. Ya iyalah, tuh foto-foto di sana gitu. Udah kemana-mana Ya harus kemana-mana. Makanya bisa cerita gitu kan. Gitu. Ya, penyeluruh kan ya, langsung ke sana. Datang ke sana jangan katanya-katanya. Oh gitu, jangan googling aja, Iya. teriak-teriak hoax atau Iya, apa. iya kayak gitu-gitu. Tidak ada referensinya lah, apalah gitu. Justru itulah referensi. Kita nggak peduli referensi mereka, kita punya referensi sendiri. Referensi yang membuat kita tambah maju. Oke. Kita nggak butuh referensi mereka gitu kan. Referensi. Ya kasarnya beginilah. Itu hanya perbandingan, referensi itu perbandingan. Nah, sedangkan kita punya referensi sendiri hasil dari penelitian kita sendiri gitu loh. Iya. Nah, kenapa hasil penelitian kita itu diprotes sedangkan itu produktif gitu kan? Iya. Secara faktual kita lebih produktif dari mereka kok gitu kan kasarnya gitu kan. Nah, yang sekedar cuma baca tulisan orang dengan meneliti sendiri gitu ya. Nah, kita akan mengajarkan pada umum itu untuk peneliti sendiri, jangan dulu percaya begitu saja gitu kan. Jadi kita punya ini sendirilah, disiplin ilmu sendiri. Jangan paksa kita mengikuti disiplin kalian gitu kasarnya begitu. Ketika kita ini juga meneliti pun kita punya definisi sendiri gitu kan. Tapi kalau background pendidikan itu sebetulnya harus membatasi seseorang, oh itu bukan bidang saya kayaknya nggak cocok belajar bidang itu, atau jangan belajar itu takut salah. Apakah itu muncul dari minder bukan dari background pendidikan? Oh gitu ya. Iya. Jadi itu muncul dari minder. Silahkan aja otak kita udah buat berpikir banyak hal. Asah dong, gitu kan, asah. Makanya kita jadi maju kalau mengasah otak gitu. Kalau tidak mengasah otak seperti sekarang lihat. Ya. Gelar banyak tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Panjang gelar mah. Ya sekolahnya udah banyak. Iya, tapi kasihan kan. Ya. Kasihan mereka. Iya. Nggak ada karya nyata gitu kan. Terus mereka benar-benar kasihan. Gitu. Jadi mereka hanya bisa jadi buruh gitu kan. Ujung-ujungnya ngajar aja gitu kan. Jadi copas, ajarin lagi, akhirnya kan nggak ada ininya, nggak ada produktif lagi kan. Nggak produktif, sama sekali tidak produktif ya. Nah ini yang harus kita hindari, karena generasi kita tuh butuh sesuatu yang membuat mereka benar-benar menjadi maju dalam artian sebenarnya, bukan maju hanya ke depan begitu kan, maju dalam artian keseluruhan. Kalau maju ke depan mah itu tinggal lempang gitu, tinggal jalan, tinggal gorolong gitu. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Barangkali mau. Berikutnya ada dari Kang Jajep, Ranting ITB. Oh, ITB itu Taman Sari Bawah. Oh gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tolong terangkan tentang mekanisme gedung Boko dalam menetralisir bangunan Zulknya Zervo, dan kenapa bangunan Zulk tersebut tidak pernah dihancurkan kaum Lemurian, padahal bangunan kaum Zervo gitu. Lemurian itu bukan orang-orang yang destruktif. Dia tidak menghancurkan, tapi menangkal. Menangkal tidak perlu menghancurkan. Menangkal tidak perlu menghancurkan. Seperti petir lah, ditangkal kan, bukan dihancurkan ya. Jadi jeger petir gitu kan, ditangkal kan, di grounding ke bumi. Nah seperti orang-orang Lemurian itu seperti itu. Jadi mereka tidak pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan kebencian, kesel, marah gitu, nggak ada. Nah dulu ratu di sana ada mesinnya. Nah mesin itu dia mengeluarkan gelombang. Sampai sekarang kan masih mengeluarkan gelombang kan? Sampai sekarang masih, hanya tidak sekuat dulu waktu sering-seringnya ada stimulus, karena harus direspon kan begitu kan. Nah dia mengeluarkan gelombang-gelombang seperti tadi kan dijelaskan, kayak Hirova dan sebagainya gitu kan. Itu sepertinya tadi sudah dijelaskan sih, cuma mungkin nggak ngeh, atau misalnya pertanyaan itu dimunculkan
sebelum penjelasan. Nah, jadi ketika si gelombang itu mulai muncul, dia akan menangkis, mengcounter, dan kemudian gelombang itu bisa memunculkan EMP juga, electromagnetic pulse, yang bisa mematikan semua mesin, semua peralatan-peralatan dia. Jadi peralatan lawannya bisa mati gitu ya, kayak tadi pasukan udaranya pada terjun bebas. Nah, kayak gitu. Mati, gitu ya. Makanya akhirnya mereka selalu kalah kan. Mereka tuh selalu kalah, akhirnya mereka frustrasi. Frustrasi, akhirnya mereka nggak ngapa-ngapain, akhirnya bikin ritual-ritual aja di sana gitu, cuma nari-nari, joget-joget gitu kan, bikin pesta orgi gitu kan, bikin pesta-pesta inilah, ini Nyimpang gitu. Iya, kayak gitu. Tapi semakin lama semakin sedikit juga. Semakin sedikit. Iya, semakin lama semakin sedikit juga, akhirnya udahan. Udah aja, nggak perlu. Udah, mereka pada pergi sendiri akhirnya. Pada pergi sendiri. Pada pergi sendiri, diambil semua, capek gitu. Gitu. Oke, ada penanya berikut Kang. Dari Kang Joni, Jakarta. Kang, Dorpal yang di Bandung Selatan kabarnya anomalinya besar juga ya. Berapa Kang? Terus ada pertanyaan berikut, serangan ekonomi, fisik, moral mohon dijelaskan. Ya. Nah, di Bandung Selatan itu apa ada Dorpal? Oh, banyak. Bandung Selatan itu mulai membentang dari Ciparai, Soreang gitu semua sampai dari ujung ke ujung itu Bandung Selatan itu luar biasa. Panjang gitu kan? Iya, panjang sekali. Contohnya kemarin kita ke Gunung Sadu. Ya. Kan ada tuh di YouTube saya udah upload kan itu kan. 3 bagian tuh, 3 part. Iya. Nah itu makanya kenapa Jepang mereka ngambil semua dorval yang ada di sana kan, mereka begali-gali lubang tuh untuk mengambil dorvalnya. Oh, orang Jepang pun tahu ya. Jepang tahu, Belanda tahu, Jepang tahu, mereka tahu dari manuskrip kan. Manuskrip itu dikasih oleh raja-raja. Jadi raja-raja ngasih ini manuskrip, kalau mereka baca, mereka pelajari, kok raja-raja apa dicuekin, diantepkeun we merendah imat jadi nanaon lah gitu kan. Nah, ngerti juga mungkin raja yang ngerti tapi manuskrip itu. Iya, tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Tidak ditindaklanjuti. Tidak ada gitu ya, tindak informasi lanjut dari gitu, iya. manuskrip itu tuh. Dan akhirnya sama Belanda kan mulai diteliti tuh. Kemudian ketika mulai ada penggalian, Jepang masuk. Akhirnya oleh Jepang diterusin, diambil itu barang-barangnya oleh Jepang. Iya. Makanya di Gunung Sadu ada gua Jepang kan di sana. Iya. Pernah ada itu di videonya. Iya, Itu jadi juga. gua itu buatan manusia ya. Buatan Jepang, Ya, buatan made in Japan. made in Japan. Ya kata orang kita made in Japan. Made in Japan. Nah di sana itu ada ke bawah itu kan, makanya di sana ada pecahan-pecahan dorvalnya. Kalau dorpal itu sebesar apa Kang? Kalau di sana 6x6 di sana gede, besar sekali. 6x6 meter. Iya 6x6 meter, makanya di sana itu banyak pilar-pilarnya juga masih ada. Masih ada ya? Masih ada pilar-pilarnya itu di Gunung Batu Cula, di sebelahnya Gunung Sadu, dekat-dekat sana. Enggak, jauh-jauh Ciparai. Ciparai. Itu Ya. tadi di Soreang, ini Ciparai ya? Ini Ciparai, Selatan. Batu Cula. Iya. Nah terus ke arah Banjaran, Ya. itu ada lagi Batu Anjing, terus ada Gunung Andai. Nah kalau Gunung Andai rencananya memang saya belum ke Gunung Andai mah. Rencananya mungkin kalau nggak besok Senin lah saya ke Gunung Andai. Itu yang tadi yang Batu di Anjing, Soreang dan Banjaran. lain-lain itu sudah akan datangi itu ya? Ya kalau Gunung Sadu iya, Batu Cula iya. Tapi kalau Gunung Andai belum. Rencananya kalau nggak Minggu Senin, kalau nggak besok Senin. Kalau yang di Balenda itu kan muncul. Nah itu udah kita ke sana. Dan anomali magnetik dari bekas dorvalnya juga kuat. Bekas dorpal. Bekas dorvalnya juga kuat anomali magnetiknya. Itu di atas kemarin waktu kita ukur itu sekitar 200 Tesla. 200 mikrotesla. Efeknya gimana tuh si dorpal itu ke tubuh kita? Akselerasi ke sel tubuh lebih enak gitu. Lebih enak. Di sana full sinyal bar full sinyal HP Sinyal HP full bar di sana. full bar. 3G semuanya. Oke. Kalau tubuh sudah berakselerasi, energinya tuh bisa digunakan untuk apa? Sebetulnya. 1 sehat, Sehat. 2 kuat, 3 bisa ini membantu orang lain, 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Jadi Kedua ya. Kedua dari Kang Joni, Jakarta. Nah, serangan ekonomi, fisik, moral mohon dijelaskan. Mungkin tadi kan jadi kita begini. sedang dilemahkan. Iya, itu sudah dijelaskan sejak awal itu kan. Ya, tapi masih ada aja. Iya. Yang mungkin perlu dijelaskan lagi. Karena mungkin mereka telat dengarnya. Oh gitu. Jadi serangan moral itu kita memang diserang oleh berbagai macam bukan pendidikan ya, pengajaran pelajaran dari luar negeri tentang yang namanya intoleransi, kemudian yang namanya senang-senang, kita konsumtif dan sebagainya, bahwa yang namanya ukuran seseorang itu tuh adalah dari angka, dari harta dan sebagainya.
Kemudian kita diajarkan untuk tidak mengetahui masa lalu dengan baik dan benar, dengan pelajaran sejarah yang itu dibuat oleh pemenang perang gitu kan. Kemudian yang namanya ini apa, yang namanya senjata-senjata itu kita dibuat yang masih panah dan tombak. Istilah panah dan tombak itu senjata-senjata api, ledak dan api itu panah dan tombak. Karena senjata yang sebenarnya itu tidak membunuh loh. Senjata yang sebenarnya tidak membunuh. Tidak membunuh, hanya melumpuhkan saja, ya, membuat paralyze dan kemudian tidak menghancurkan tempat. Oke, tidak destruktif. Tidak destruktif. Sekarang diajarkan untuk semacam begitu. Iya. Nah, terus moral. Iya, moral itu mulai diajarkan dengan melalui angka. Akhirnya kita status itu dari angka kan, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, yang kita klaim dan kita kuasai. Akhirnya kita diajarkan untuk mencari angka itu dengan berbagai macam cara. Jadinya kita seperti ini, rusak. Yang kuliah IPK-nya gitu ya, pengen angkanya tinggi. Iya. Yang mengejar harta, pengen hartanya tinggi. Iya. Gitu ya. Semuanya. Yang mengejar Kecerdasan gitu ya, pengen IQ-nya tinggi. yang mengejar tinggi badan. Status kan, tinggi badan juga itu status kan. Status juga Kang ya. Status. Aduh, bener. Orang cuma senang aja lihat aku bisa bangga-banggaan dengan tinggi badan itu aja. Ya belum tentu jadi pemain basket itu. Cuma bangga-banggaan saja, itu semuanya status. Semua itu diajarkan. Kalau misalnya orang yang tinggi badannya itu keren gitu kan. Di Jepang mah yang giginya ginsul itu keren gitu kan. Iya. Di kita yang ada lesung di pipit padahal itu katanya cacat itu keren gitu kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Ginsul itu pemanis keren katanya. Jadi banyak hal-hal yang ini yang sebetulnya itu diajarkan kok. Diselerakan. Disepakati. Iya, diselerakan. Padahal kita nggak senang lagu itu tapi apa kayak gitu-gitu. Iya. Jadi semuanya itu dibentuk. Nah itu moral-moral itu dibentuk. Konsumtif juga dibentuk. Kemudian ini apa? Yang namanya status juga itu dibentuk. Angka-angka semua dibentuk. Padahal sebetulnya bukan angka yang membuat seseorang itu menjadi baik, karena ketika nanti kita di Judgment Day, di hari penghakiman, di hisab itu tidak akan ditanya angka kok, gitu kan? Kasih IPK Enggak, gitu kan? Tabungan dan lain-lain berat. Iya, yang ditanya man robuka kan, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu, gitu kan? Iya. Siapa yang kau sembah dan puja? Siapa yang kau takuti? Siapa yang kau prioritaskan? Siapa yang membuat engkau mampu membuat kau melakukan sesuatu tidak kamu sukai, gitu kan? Iya, gitu ya. Itu Tuhan, definisi Tuhan itu. Oke, sudah terjawab tadi pertanyaan Kang Joni. Oke, penanya berikutnya Kang. Ini dari Tasya Balikpapan. Sampurasun, Kang Diki berhubungan dengan dorpal. Apakah ada kemiripan cara kerja dorpal dengan ground force? Nah, apa tuh ground force? Ground force itu tenaga bumi. Beda kalau dorval itu memang di dalam ground ya. In the ground, bukan on the ground, in the ground, under the ground. Jadi di bawah, benar-benar di bawah gitu kan, di kedalaman sekian kilometer gitu. Yang dorval itu ya underground, bukan musik gitu kan. Nah itu jadi di bawah gitu kan, di bawah tanah, dan itu fungsinya sebagai alat anti gempa, bisa gitu kan. Bisa sebagai akselerator untuk orang-orang servo gitu kan. Nah kalau yang namanya ground force itu buatan kita yang untuk mengakselerasi sel mitokondria gitu kan. Dipasang di badan, dipakai sebagai kalung gitu kan. Itu bukan jimat, tapi itu mesin untuk mengakselerasi sel agar si energi kita itu makin baik dan bisa mempengaruhi orang lain begitu. Sebetulnya itu lebih banyak dipakai untuk kebanyakan sih untuk bisnis. Ada pengaruhnya Kang? Ya lihat aja, makanya sekarang banyak yang make, pengaruhnya kerasa sama mereka gitu kan. Ada yang beli lagi gitu kan. Orang yang sama ambil lagi, maksudnya kalau banyak gitu kan? Enggak. Oh, enggak. Yang lain. Oh iya. Pemakainya udah banyak gitu. Dari motor telinga terasa gitu Kang ya. Iya. Oke. Yang ini cerita, ini pakai ini, kenapa ini bisa gini, ini pakai chip. Jadi kalau buat latihan itu bagus nggak? Dilatih Bagus untuk mengakselerasi ya. Jadi nggak usah pergi ke situs tertentu gitu ya. Terus Ya kalau bisa di situs itu pakai GF, pakai ground force, itu akselerasinya jauh lebih kuat, lebih bagus. Jadi kalau bisa berlatih di tempat yang ada ini anomali magnetik, itu bisa sangat membantu. bisa sangat membantu ya. Jauh gitu kan. Oke. Makanya
Makanya sekarang lagi banyak yang latihan di sana gitu kan, di tempat-tempat itu. Ya, kalau Gunung Cula itu kan dengan Gunung Batu Padang. Cula. Iya, Batu Cula. Nah, Lebih tinggi mana tuh, Kang? Sebetulnya semua rata-rata standarnya. Standar ya? Standar. Cuma daya tempuh mobil sampai mana, nah jalannya segimana gitu loh. Oh gitu. Kalau Batu Cula jauh lebih jauh dari Gunung Padang jalannya mah. Jalan kakinya ya? Jalan turun kakinya dari jauh. parkiran ke situsnya tuh lebih. Oh jauh bisa gitu. Jauh, Gunung Padang mah dekat, paling berapa ratus meter ke atas. Kalau ini berapa kilometer gitu ke atas. Wah, kilometer ya? Iya. jalannya. Tapi anomalinya tinggi mana, Kang, itu? Tinggi Batu Cula. Tinggi Batu Cula. Batu Cula daripada Gunung Padang, tinggi Batu Cula. Oh gitu. Itu efeknya bagus buat tubuh. Jauh lebih bagus. Oh, jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus untuk anomali magnetiknya. Ramai aja ya. Iya, nanti rame. Di sana. Protes aja kuncen-kuncen. Oke, ada penanya berikut, Kang. Ya. Ntar dulu. Bagi yang bertanya tolong ya tulis nama dan asal kotanya. Nih Kang, saya mau tanya nih tanpa nama. Kang, saya mau nanya bagaimana yang di segitiga Bermuda itu, apakah ada magnetik atau masuk ke dunia lain, Kang? Soalnya pesawat kapal yang lewat di situ hilang. Itu pertanyaan Ini Kang sangat lama. akhirnya ini ngirim nama nih, Kang Kendo dari Duri namanya. Wah, oh pantas. Kang Kendo. Itu pertanyaan sangat lama-lama sekarang sudah tidak pernah kita bahas itu. Iya. Ya, ini apa informasi ke Duri mungkin jauh lebih ini ya lambat ya. Nah begini, segitiga Bermuda itu memang dibawa di dalam lautnya itu satu ada cracking ya. Cracking. Dan dua, cracking itu mengeluarkan gas. Jadi ada berbagai macam halusinasi yang kadang-kadang muncul dilihat oleh para pelaut. Terus tiga, ada di dalam itunya ada piramid yang masih mengeluarkan anomali-anomali yang sangat luar biasa, sangat kuat di bawahnya itu. Ada ancient teknologi juga di sana. Makanya bisa menimbulkan pusaran-pusaran yang bisa membentuk wormhole atau lubang cacing. Seperti portal begitu. Iya, kayak portal. Cuma ini bedanya itu lubang cacing itu langsung terbentuk di udara. Oh. Jadi bukan tidak menggunakan barka, Ya, tapi ya. di si ancient teknologinya itu bisa ngebentuk langsung medan gelombang untuk bisa membuka portal itu, akhirnya mereka hilang, Oke. pindah. Pindah. Jadi ke dimensi yang berbeda. Tapi kadang-kadang kalau misal frekuensinya pas, itu bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Tapi seperti satu contoh kapal Mary Callas itu hilang kapalnya dengan ininya penumpangnya, tapi begitu balik lagi sudah kosong gitu. Kosong. Ya, entah kemana tuh penumpangnya. Mungkin turun di tempat lain atau di waktu lain ya. Mungkin turun di waktu lain atau tempat lain yang mereka itu kemudian hidup di sana, kapalnya hilang. Tapi utuh kapalnya. Kapalnya utuh. Kapalnya utuh ya. Ya, terus ada Emilia Earhart. Ya. Emilia Earhart penerbang tahun 40, penerbang wanita pertama tahun 40, begitu terbang di segitiga Bermuda dia hilang. Dan kembali lagi tahun 95 dia mendarat. Di tahun 40 sampai 95. 40-an ya. Iya. 40-an ke 95. Sekitar 50 tahunan ya. Iya. Menghilang. Tapi dia merasa baru seharian terbang. Oh, badannya menua nggak? Menua. Ya. Menua. Jadi nenek-nenek. Oh gitu. Tapi berita itu hilang langsung. Hilang ya. Beritanya hilang. Oke. Terus kalau pengaruh dari ancient teknologi tadi terhadap alat navigasi ada nggak? Ada, kompas ngaco. Oh, jadi kemungkinan orang nyasar tuh bukan karena mistis gitu ya, diganggu hantu, tapi karena mungkin terkena pengaruh anomali Iya, magnetik. kayak di gunung-gunung juga kompas itu jadi rusak itu karena pengaruh Dorval, anomali magnetik kan, bukan pengaruh jin. Oke, Kak. Bukan pengaruh jin, sama sekali jin itu tidak mempengaruhi kompas, tidak. Karena ada juga informasi katanya gara-gara ada gangguan. Bukan. Itu gangguan anomali magnetik itu dari Dorval, dari Jadi orang pecahan-pecahan nyasar di Dorval. gunung juga bukan Bukan jin. tentu sama itu gitu ya. Sudah bukan. tentu tidak. Sudah tentu bukan jin. Sudah tentu bukan gitu. Iya. Soalnya di tempat yang begitu saya pernah tuh di Bali, di salah satu tempat suci di sana, saya cek, ternyata kompas berputar gitu. Jadi bisa nyasar orang kalau mengandalkan kompas gitu Iya. navigasi. Jangan mengandalkan kompas. Andalkanlah naluri. Makanya seorang nakoda kapal itu pasti dia itu lebih banyak 70% itu naluri yang bagus ya. Naluri. Kalau kompas kadang-kadang suka ngaco di tengah laut itu. Alat-alat navigasi kalau bisa melewati ada anomali magnetik seperti itu, ya itu kadang-kadang suka tidak bisa. Jadi kalau berpedoman ke alat itu bisa nyasar juga gitu ya. Nyasar. Karena terpengaruh. Oke, ini penanya berikutnya. Bentar. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kita ingin bernavigasi, jangan mengandalkan kompas. Apalagi di tempat-tempat tertentu yang ada
anomali magnetik. Jadi melatih itu Kang, naluri saja. dengan pengalaman yang sering berarti Kang. Yang namanya Latihnya. kompas dari otak itu, kompas dari pituitari yang namanya kelenjar pineal itu jauh lebih baik kok. Oh, iya Kang. Karena kita tidak terlatih, jadinya itu jadi benar-benar tidak bisa dipakai gitu kan. Oke, ini ada dari Kang Zulfikar dari Bogor. Kang Sampurasun, punten badai ngaros. Melawan mayoritas kan belum tentu kita benar. Nah, dari mana kita yakin kalau kita benar? Dan kalau kita yakin benar tapi belum bisa membuktikan kebenaran ke masyarakat, haruskah kita meninggalkan budaya masyarakat atau mengikutinya dulu? Nuhun Kang. Perasaan tadi udah dibahas banyak ya. Ya masih ada aja pertanyaan, ini mungkin perlu kejelasan. Nah begini, melawan mayoritas itu belum tentu benar. Tapi apakah mayoritas itu sudah pasti benar? Nah dari mana menentukan mayoritas itu benar? Sekarang lihat saja faktanya sekarang. Dengan pendapat mayoritas seperti ini, ternyata negara ini tidak maju kan? Kita lihat faktanya dulu sajalah. Dan ternyata secara faktual, ketika kita mengikuti mayoritas, kita malah tambah terpuruk kan negara ini. Nah, sekarang lihat faktanya. Sudah terbukti kan fakta mayoritas itu belum tentu benar. Kembali ke lihat kenyataan Kang ya. Lihat saja faktanya itu. Makanya buka mata, buka telinga, buka pikiran kita, buka semuanya, lihat bahwa ternyata selama ini yang kita ikuti secara mayoritas itu belum tentu benar dan sudah terbukti secara faktual kok. Ya, jadi selalu berpikir ya, jangan selalu ikut mayoritas saja. Ramainya Itu dia, itu dia. Gak penting apa kata dunia, yang penting apa kata Allah. Belum tentu yang ramai pasti benar gitu ya. Lihat saja sekarang. Contohnya sekarang, yang ramai kan sekarang kan, ya KS juga ramai tuh. Belum tentu benar gitu kan. Oh iya ya. Katanya hasil survei masyarakat Indonesia pada suka. Suka, tapi belum tentu baik. Oh iya. Iya. Yang namanya suka itu belum tentu baik, dan rata-rata yang disuka itu belum tentu baik buat kita. Oh iya betul ya. Kalau dipikir ke situ. Iya. Sip. Nah, jadi begitu ketika kita melihat sesuatu yang ini, yang mainstream, kita lihat apakah mainstream ini membawa masyarakat semuanya itu jadi benar, jadi terarah, jadi menjadi lebih baik, makmur semua. Iya. Hutang teh bagi loba negara teh gini kan. Ah iya, bukannya melunasi malah menambah terus. Iya, satu itu. Terus kedua, kita mainstream. Sekolah itu mainstream kan? Mainstream. Iya. Ya, anak itu usia tertentu harus di sekolah. Iya, mainstream kan itu kan fakta sekarang. Dengan adanya sekolah itu dan banyak sekolah, apakah negara ini maju? Gitu kan? Pengangguran makin banyak, gitu kan? Lalu terjadi hal-hal yang tidak baik juga kadang ya. Belum tawuran kan ya? Ya. Belum yang namanya ini apa pencabulan tuh kayak di JIS gitu kan? Ya. Nah itu. Lagi ramai di berita. Nah itu belum masalah-masalah ini dan itu dan sebagainya. Wah, belum gaul anak-anak kan? Nah itu. Jadi bukan tempat pendidikan aja ya, tempat bergaul gitu. Pengajaran bukan Oh, pendidikan iya, ya. Pengajaran. Beda antara pendidikan dan pengajaran itu sangat lain. Iya. Nah jadi kitalah yang harus mewaspadai itu semua. Oke. Karena agama itu mengajarkan kita waspada, bukan mengajarkan mengikuti mainstream yang seperti itu, begitu kan? Iya. Nah kalau misalnya agama dirubah menjadi seolah-olah mainstream yang seperti itu, berarti itu sudah disimpangkan. Dan kalau sudah disimpangkan, kita tidak perlu mengikuti mereka, begitu kan? Kita punya jalan sendiri. Dicap aneh resikonya mungkin gimana tuh? Emang kenapa mau dicap aneh? Ya nanti diomongin orang-orang sih itu aneh, itu Sekarang begini, yang laku yang aneh atau yang tidak aneh? yang tidak aneh. Salah. Yang laku yang aneh. Yang laku justru yang aneh. Berbeda yang unik. Yang berbeda dan yang unik itu yang laku itu. Lihat sob, kalau kita jualan kenari. Kenari, oke. Nah, yang laku yang gimana? Yang aneh kan ya? Yang aneh. Makanya kita aneh tapi benar gitu kan. Aneh tapi benar itu karena dia tidak pernah biasa melakukan, orang-orang tidak terbiasa. Misalnya contoh begini, kita dianggap aneh karena membuat generator tanpa bahan bakar begitu kan ya. Iya, udah jelas Nah, di mana-mana gitu. juga pakai bahan bakar gitu kan. Iya. Menghasilkan listrik mah cenah. Ini tanpa bahan bakar, dianggap aneh, pada barangnya sudah ada, sudah jadi gitu kan. Ya. Tahun 91 saya buat itu kan. Tahun 91 yang lalu saya buat. Tapi kita tidak keluarkan dulu karena bukan apa-apa. Ya, karena belum siap masyarakatnya. 23 tahun yang lalu ya. Ya, 91 lah 91. Nah, terus misalnya saya bikin bahan bakar air, terus kata mainstream, air mah buat ini apa, matiin api bukan bikin api, cina kan. Iya, ternyata Kedua, bisa Kang ya. Ya kedua itu mah mainstream gitu kan. Dan ternyata salah kan ya? Betul, dibuktikan Kang ya. Iya, gampang gitu kan ya. Faktanya Faktanya, jelas. iya. Terus kita
kita ini apa dengan pengobatan kita. Misal kita mainstream kan bayar pengobatan, kita enggak kan ya? Betul, betul, betul. Nah, apa salah itu? Ternyata enggak kan? Enggak gitu kan. Justru itu yang dibutuhkan gitu. Iya, dianggap aneh kan saya teh. Iya, iya. Nah itu. Tapi justru yang aneh yang lakukan ya. Iya, iya. Jadi banyak yang kesini kan? Ya ratusan Iya. orang setiap hari gitu. Iya, jadi banyak yang Datang ke sini pengen pegang kepala mah. Nah, itu. Nah, kita lihat faktanya sajalah gitu, kita lihat fakta. Jadi kita tidak perlu membayangkan dulu gitu kan, karena kebanyakan orang-orang itu sudah ketakutan dulu. Ini dasarnya dari apa? Dasarnya dari mana? Mereka nanya itu dasarnya dari mana kan? Ini yang membuat mereka mundur gitu kan? Karena tanya dasarnya dari mana? Coba lihat sendiri gitu Lihat kan? faktanya, kenyataannya Lihat gitu. saja gitu, Jangan lihat saja. mempermasalahkan Iya. acuannya gitu. Karena mereka tidak mengerti. Zalika mablaghuhum minal ilm kan gitu kan. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Jadi harus semuanya itu harus berdasarkan apa gitu kan mereka. Dari mana? Itu yang membuat mereka menjadi mundur. Berdasarkan kenyataan atau acuan tertentu gitu ya, baru diambil. Nah, begitu. Ah, mereka mah nggak penting, nggak percaya kita. Ya, selama belum ada acuannya, saya tidak mau dulu ah. Ya, alhamdulillah. Pasti-pasti aja deh. Ya, alhamdulillah. Berarti kita tidak ada saingan kan? Ya. Nah, berarti si ilmu ini bisa kita berikan pada mereka yang lebih mampu. Iya, iya, iya. Kalau saya bersyukur, terus terang, kalau dengan orang yang seperti itu saya bersyukur karena beban saya berkurang. Oh gitu. Iya. Ah, saya mah nggak bisa nerima dulu ini. Saya mah tak asup akal. Baterai dari tanah nggak mungkin ah. Nggak mungkin. Belum ada, saya belum nemu referensinya. Ya sudah selesai. Alhamdulillah. Saya ajarkan pada mereka gitu kan. Tidak udah berbalas pantun gitu kan yang begitu. Nggak perlu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tertinggal kan. Iya. Ini terus maju. Itu pilihan. Pupuk bisa buat sendiri gitu ya, Iya. tanpa biaya. Biasanya Iya. harus beli gitu. Ini Iya. bagi-bagi. Enggak. Ini bagi-bagi. Itu kan aneh menurut mereka. Diajarkan cara bikinnya malah. Iya, itulah berbagi ilmu. Karena biar orang semua mampu membuat itu. Kan itu tidak salah ya. Tapi itu aneh di kalangan orang-orang yang sudah menjual ilmunya begitu kan. Jual ilmunya. Dan itu nggak masalah sih, menjual ilmu itu tidak salah gitu kan. Tapi kalau kita memilih tidak gitu kan. Memilih tidak. Nah, ya silahkan pilih mau yang mana gitu kan. Yang mana itu Kalau pilihan. saya milih Ya. tidak, Ya. kalau dia milih jual gitu ya silahkan itu mah. Gitu kan. Itu mah hak mereka gitu kan. Oke. Terus terang kalau saya itu nggak terpengaruh mereka mau berpikir apapun, pertanyaan mereka dari manapun, karena itulah sejauh-jauhnya ilmu dan pengetahuan mereka gitu kan. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk sepemahaman dengan kita, tidak bisa, dan bukan hak kita memaksakan itu pada mereka. Kalau misalnya mereka mempertanyakan itu dari mana akang dasarnya, kita balik lagi juga tanya dari mana dasar referensi Anda gitu kan. Kita bisa begitu. Boleh juga dong ya bertanya. Balikin lagi ya, tanya lagi mereka dari mana gitu kan. Iya. Dasarnya dari mana, referensi mereka dari mana. Kalau bisa benar mereka maju kok hidupnya. Gitu ya. Ya buktinya kita lebih maju kan dari mana mereka. Nah itu selesai kan. Ya lagi kenyataannya kan. Iya. Lihat saja Iya, kenyataan. lihat saja fakta gitu kan. Kita Faktanya harus tetap berpikir juga ya. iya. Seperti contoh misal huruf Lemurian kan. Oke. Kan ada yang menanyakan ini dasarnya dari mana. Ya. Kan banyak tuh di prasasti tertulis huruf Lemurian kan. Di Sadahurip juga ada. Kemarin kan kita buka kan kita liatin buktinya ada, kita gali gitu kan. Saya ke sana dan menggali gitu ya. Daripada Sudah dipresentasikan juga. iya, daripada ditanya nanti akan sudah ke sana, saya Ya, ke sana iya. terus Saya digali gitu kan. Hampir kan. Belum nanya udah dijawab dulu. Ya daripada tadi ditanya gitu kan, kita udah digali kan di Digali sana. ya. Digali, kemudian kita baca hurufnya. Iya, diusap-usap sendiri ya kan. Iya. Prasastinya. Iya. Nah itu akhirnya kita terjemahkan kan semuanya, dan ternyata itu bahasa Lemurian dan huruf Lemurian. Ada maknanya itu, Bang. Ada itu, ada. Anjana gafidahi angga gitu, Anda, kalian itu, kamu itu adalah gerbang Sang Maha Pencipta gitu kan. Anjana gafidahi angga itu gerbang Sang Maha Pencipta. Kamu, engkau adalah gerbang Sang Maha Pencipta. Terus Avatara Maninggarungga, pengendali keseluruhan jagat halus dan kasar. Sadubala Arya Dumida itu. Terus Zakala Mandigwarazena. Jadi itu bahasa Lemurian yang sebetulnya itu maknanya sangat dalam. Itu maknanya dalam apa, Kang? Apa buat filosofi atau mungkin Itu petunjuk bagaimana kita mengolah tubuh kita agar bisa menjadi Avatara Maninggarungga, pengendali jasad alam halus dan kasar. jadi informasi itu ya, perlu Iya. dipelajari lagi, Pak, Iya. diteliti lagi ya. Jadi benar-benar kita itu adalah orang-orang yang harus benar-benar mampu gitu kan.
tinggal bagaimana kita sekarang memampukan diri kita agar menjadi khalifah fil ard, kan begitu kan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ya. Maksimalkan potensi semua Iya. Kang ya. Berarti Bukan khalifah di muka surga kok. betul. Bukan khalifah di muka bumi. Ya sudah emang. Iya, karena kalau kita ingin masuk surga, kita harus bikin surga kan. memberi makanan. Iya. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus bikin surga dulu di bumi gitu. Oke. Iya. 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 Baik, tadi saya loading dulu. Rahmatan yang alamin Iya. Saat Iya. surga di bumi. Iya. Bikin bumi itu tenang, bikin damai. Iya, betul. Bukan bikin Bukan ngejelek-jelekin orang lain, ngadu domba satu orang dengan orang lain gitu kan. Bukan seperti itu. Oke, Kang, ada pertanyaan berikut. Salam super Kang Diki. Ini Handoko dari Duri. Kramer ya teguh. Oh, Kang. Tadi cerita kalau raja-raja punya manuskrip terhadap Dorpal dan teknologi-teknologi di Indonesia. Kalau Kang Diki sendiri gimana, punya kitab manuskrip mirip-mirip gitu nggak? Barangkali sebagai warisan buat anak cucu atau umat. Ya warisan kita mah udah jadi ilmu nanti. Oh gitu. Saya akan mewariskan itu semua kan. Dan apakah perlu kitab dalam bentuk tulisan? Karena alam semesta ini adalah kitab kok. Kalau kita mampu membaca. Sebentar, alam semesta ini adalah kitab. Kalau kita Alam semesta ini adalah kitab kalau kita mampu membaca semuanya. Makanya ayat pertama itu adalah ikro, bacalah kan. definisi baca sendiri, selama ini kalau saya misalkan merangkai huruf menjadi sebuah kata atau kalimat Nah. berbunyi vokal gitu kan. Iya. pada umumnya begitu Iya. kan. Makanya di temaju kan ya. Oper mic ke kamu. Makanya karena kita menyempitkan artinya itu. Begitu kita menyempitkan arti, sudah selesai. Gitu ya. Bukan Selesai. hanya membaca vokal berarti Kang ya, ikro itu Kang. Bukan hanya vokal, kan konsonan juga ada ya. Oke. Iya. Bukan hanya vokal. Nah, itu makanya semuanya harus kita baca secara holografik, secara menyeluruh. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat saja. Oh, ini begini. Oh, alam semesta itu adalah kitab yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kita bisa mengetahui segala sesuatu ketika kita mampu ikro, membaca keseluruhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah ikro gitu kan? Nah, ini yang tidak akan didapat di sekolah, karena sekolah itu adalah doktrin. Sekolah adalah doktrin. Doktrin. Jadi lihat, orang-orang itu didoktrin agar mereka itu menjadi sesuatu yang dikehendaki Iya. oleh orang-orang yang mengajarnya. Makanya tekanannya berupa angka. Angka lagi. Angka. balik lagi sih. Iya. Terus berupa status, berupa penghargaan. Ranking. Iya. Ranking. Masuk Iya. peringkat Nah, lima itu. besar. Dan terus dipuji-puji agar orang jadi bangga. Iya, iya. Biar orang lain pada pengen. Wah, saya Betul. pengen. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi prestasi itu dikejar dalam bentuk angka. Iya, iya. Bukan Ini, dalam bentuk karya karya nyata. nyata tadi. Alam itu semuanya sudah mengatakan secara keseluruhan, asal kita mampu membaca. Nah, mampu membaca itu berikronya itu dengan tadi meneliti, menelusuri, terus menalari. Nah, baru mengetahui. 4N itu Kang. Ya, Oke. 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Oke, sip. Jadi tidak ada ya tadi Kang Diki kitabnya ya, kitab tertentu. Karena kalau kita berdasarkan kitab itu kan ini apa, kalau misal Al-Quran mah udah jadi pegangan ya. Buku ya, kalau Kang Randy tadi. Iya, manuskrip, buku dan sebagainya. Kalau Al-Quran mah jelas itu kan ya. Nah, tinggal bagaimana kita benar-benar melihat kitab yang sudah tertera di alam semesta, begitu kan? Kitabullah yang sudah tertera di alam semesta, dan apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri, apa yang tersirat di dalam Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, begitu kan? Semua juga harus kita pelajari, karena Al-Quran tidak membantah kitab sebelumnya. Nah, terus kita akan melihat kitab-kitab yang sudah Allah berikan pada kita berupa alam semesta ini, berupa alam yang seharusnya kita pimpin, karena kita khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Berarti kita harus mengenal bagaimana pergerakan alam semesta, bagaimana alam ini berbicara, bagaimana alam ini menggambarkan segala sesuatu, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam. Makanya jangan heran kalau misalnya ini apa, kalau misalnya tiba-tiba oh ini tahu ini bakal ada gini gitu kan. Ya, sebagai khalifah gitu ya, mungkin Sebagai khalifah, dan kita bisa nyuruh juga kan. bisa mengendalikan alam gitu. Ya itu dia, avatara maninggarungga, Oke. pengendali jasad halus dan kasar, begitu kan.
Ya memang ini tidak boleh demonstrasikan sembarangan, kecuali waktu itu kan, waktu 2012 itu kan terpaksa saya demonstrasi itu di sini. Iya, waktu di GWK ini sekedar inilah, ini satu cara bagaimana mengendalikan itu. Ya. Dan akhirnya mau nggak mau beberapa kali untuk acara-acara yang tertentu ya terpaksa unjuk kabisa gitu kan. Karena mengharuskan gitu. Terpaksa gitu kan. Tapi nah itu dia, makanya ketika kita menjadi khalifah fil ard, kita benar-benar akan memahami art itu apa. Jadi nah itu kan tugasnya itu kan, tapi kenapa kita tidak menjalankan tugas itu sebagai khalifah fil ard gitu kan? Menjalani hidup apa adanya aja. Nah, apa adanya atau ada apanya? Ada apanya? Nah kalau misalnya apa adanya, berarti benar-benar kita pasrah. Oh iya. Kalau ada apanya, berarti kita akan ngulik. Menggali Kang ya. Menggali. Nah ini Kang ada pertanyaan yang kurang lebih berkaitan. Dari Kang Randy di Cianjur, Sampurasun Kang Diki. Bagaimana konsep lempeng menurut Akang agar beragama lebih dewasa lagi? Step by stepnya, biar bisa lempeng katanya. Lempeng itu berarti kita itu peduli, tapi tidak akan ada beban. Lempeng itu tidak ada beban, tapi kita dengan memaksimalkan kepedulian. Lempeng itu tidak ada beban, tapi kita dengan memaksimalkan kepedulian. Oke, gimana? Jadi begini, ketika kita action, apapun yang terjadi, hasilnya itu akan kita ketahui dengan tawakal. Begitu kan, tawakal itu kan memasrahkan segala sesuatunya pada Sang Maha Pencipta dengan memaksimalkan usaha. Oke. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwa usaha kita gagal menurut versi kita, belum tentu gagal menurut versi Allah kan? Karena Allah mengarahkan pada hal yang lain. Jadi lempeng itu adalah ketika kita memaklumi segala sesuatu, dan lempeng itu kita akan menilai segala sesuatu itu dengan wajar apa adanya. Nah itu baru apa adanya, wajar apa adanya, karena segala sesuatu itu wajar kok. Sebagaimana adanya gitu. Iya, wajar, segala sesuatu itu wajar apa adanya. Dengan lempeng itu kita melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya. Nah kalau hidup kita harus tahu ada apanya. Itu lain. Nah ini yang akan kita terus gemblengkan pada umat ini. Nah kita bicara sudah 2 jam. Tanpa terasa kita sudah berbicara 2 jam. Nah insya Allah nanti kita akan lanjut lagi. Minggu depan mudah-mudahan kita akan lanjut lagi. Amin. Nah, Sabtu mungkinnya Sabtu lagi ya. Sabtu lagi kita akan lanjut lagi. Kalau tidak ada aral melintang, dan kita tidak menyalahkan aral melintang itu. Kalau bisa terjadi sesuatu mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Karena bagaimanapun juga terkadang ada yang namanya keselip-selip dan menyinggung begitu kan. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata. Dan insya Allah nanti kita minggu depan akan berjumpa lagi. Kita akan membahas yang lebih dalam lagi dari semua yang saya tulis di Twitter. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.